Pelakor rendahan mengaku sebagai CEO di perusahaan milikku. Dia kaget saat melihatku pidato di depan banyak orang bahwa akulah CEO perusahaan tempatnya membual. Dasar tak tahu diri. Seorang pelakor rendahan seperti dia tidak selevel denganku. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Mentari pagi menerobos tirai sutra di penthouse mewah Arini, menyinari ruang keluarga yang didominasi kaca, menawarkan pemandangan kota Jakarta yang mulai menggeliat. Bagi banyak orang, kehidupan Arini adalah definisi kesempurnaan. Di usianya yang baru menginjak 30-an, ia adalah CEO sekaligus pendiri Nusantara Digital, sebuah startup teknologi yang dalam 5 tahun berhasil melesat menjadi unicorn kebanggaan Indonesia. Namanya sering terpampang di majalah bisnis bergengsi, wajahnya dielu-elukan sebagai ikon perempuan modern yang cerdas, berwibawa, dan sukses. Arini berdiri di depan jendela besar, secangkir kopi hitam mengepul di tangannya. Pikirannya melayang, bukan pada deadline proyek besar atau rapat investor, melainkan pada Bimo, suaminya. Sejak menikah 6 tahun lalu, Bimo adalah sosok yang melengkapi hidupnya. Dia seorang arsitek andal, tenang, dan selalu menjadi penopang Arini di tengah kesibukan yang tak berkesudahan. Mereka adalah pasangan ideal di mata publik, CEO visioner dan arsitek berkelas, hidup dalam kemewahan yang dihasilkan dari kerja keras keduanya. Namun, di balik kilauan mahligai itu, Arini merasakan retakan. Retakan yang tak terlihat mata, namun perlahan mengikis pondasi hubungan mereka. Sudah beberapa bulan terakhir, Bimo berubah. Dulu, ia selalu antusias berbagi cerita proyek barunya, mendengarkan keluh kesah Arini setelah hari yang panjang, atau sekadar menikmati keheningan bersama. Kini, Bimo sering larut dalam ponselnya, senyumnya terasa hambar, dan tatapan matanya seringkali kosong. Puncaknya adalah 2 minggu yang lalu. Arini terbangun tengah malam karena Bimo tidak ada di sampingnya. Ia menemukan Bimo di ruang kerja, tertidur di sofa dengan ponsel yang masih menyala di dadanya. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar, sebagian teksnya terbaca samar oleh Arini. "Sayang, aku merindukanmu. Kapan kita bisa?" Arini menahan napas. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena marah, tapi lebih karena terkejut dan sedikit hampa. Ia memilih untuk tidak membangunkan Bimo, membiarkan notifikasi itu tenggelam dalam kegelapan layar. Tapi sejak malam itu, benih kecurigaan tumbuh subur di benak Arini. Mahligai yang ia bangun dengan cinta dan kerja keras, kini terasa rapuh. Seolah ada hembusan angin asing yang siap merobohkannya kapan saja. Ia sadar, kebahagiaan sempurna yang ia pamerkan kepada dunia, mungkin hanyalah ilusi. Arini tak pernah menjadi wanita yang pasif. Naluri penyelidiknya, yang terlatih dalam menganalisis pasar dan memecahkan masalah kompleks di perusahaannya, kini terfokus pada dinamika rumah tangganya. Ia mulai mengamati lebih saksama setiap gerak-gerik Bimo. Perubahan kecil yang sebelumnya ia abaikan, kini terasa menonjol, menancap tajam di benaknya seperti serpihan kaca. Bimo yang biasanya selalu mengirim pesan, "Hati-hati di jalan," atau "Selamat bekerja," setiap pagi, kini sering lupa. Pesan singkat itu, yang dulunya adalah pengingat konstan akan perhatian Bimo, kini hanya sesekali muncul, terasa hambar, nyaris seperti formalitas yang terpaksa. Obrolan mereka di meja makan tak lagi sehangat dulu. Dulu, mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam bercerita tentang hari masing-masing, berbagi tawa, atau bahkan berdiskusi serius mengenai ide-ide bisnis Arini. Kini, Bimo lebih sering menanggapi dengan singkat, matanya sesekali melirik ponsel seolah menunggu sesuatu yang jauh lebih menarik daripada Arini di hadapannya. Keheningan yang dulu nyaman, kini terasa berat, dipenuhi pertanyaan tak terucap. Suatu sore,
Saat Arini kembali lebih awal dari kantor karena ada rapat yang dibatalkan mendadak, ia menemukan Bimo sedang menerima telepon di teras belakang rumah mereka. Suara Bimo terdengar berbeda, lebih lembut, ada nada manja yang tak pernah Arini dengar sebelumnya ketika berbicara dengannya. Bimo tertawa pelan, lalu Arini mendengar kalimat yang mengoyak ketenangan batinnya. Iya, sayang, aku juga kangen. Nanti malam kalau sempat, aku mampir ya. Jangan khawatir, aku pandai berkilah pada Arini. Kalimat terakhir itu bagai sambaran petir yang menghantam Arini tepat di ulu hati. Arini membeku di balik pintu kaca yang tertutup rapat. Napasnya tercekat. Rasa sakit itu menjalar lebih cepat dari dugaan, bercampur dengan kemarahan yang membakar, menyulut api dendam yang belum pernah Arini rasakan. Setelah Bimo menutup telepon dan masuk ke dalam, Arini dengan cepat menenangkan diri, menyembunyikan badai di dadanya. Ia pura-pura baru tiba, mengeluarkan kunci mobilnya dengan suara berisik, dan masuk rumah seolah tak terjadi apa-apa. Ia berusaha menjaga ekspresinya tetap tenang, namun hatinya bergemuruh, menciptakan riak-riak gelombang kekacauan di benaknya. Malam itu, di ranjang yang terasa semakin dingin dan hampa, Arini tak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit, pikirannya berpacu, berusaha merangkai kepingan-kepingan teka-teki yang berserakan. Ia merasa perlu untuk mencari tahu lebih dalam, untuk mendapatkan kejelasan. Saat Bimo tertidur pulas, napasnya teratur dan dalam, Arini dengan hati-hati meraih ponsel suaminya yang tergeletak di nakas. Ia tahu ini melanggar privasi, sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsipnya. Namun, nalurinya mengatakan ada hal besar yang disembunyikan, sesuatu yang fundamental yang mengancam keutuhan hidupnya. Jari jemarinya gemetar saat membuka kunci ponsel. Jejak digital tak bisa berbohong. Di salah satu aplikasi pesan, ia menemukan nama kontak yang tak dikenalnya, My Queen. Sebuah nama panggilan yang terlalu intim, terlalu spesial, yang seharusnya menjadi miliknya. Arini membuka obrolan mereka. Deretan pesan teks dan foto-foto muncul, seolah membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi. Obrolan mereka penuh dengan panggilan mesra, rencana pertemuan rahasia yang terperinci, dan foto-foto Bimo di tempat yang Arini kenali sebagai apartemen asing. Sebuah apartemen mewah di kawasan elit yang bukan milik mereka. Dan kemudian, ada foto seorang wanita. Cantik, dengan rambut ikal sebahu dan senyum yang terlalu percaya diri, seolah dunia berputar hanya untuknya. Di bawah salah satu foto itu, ada tulisan yang ditulis oleh Bimo, "Nanti aku ke kantor pusat. Aku akan bilang aku CEO di sana." Pasti mereka terkesan, kan? Hahaha. Mata Arini membulat sempurna. Darahnya seolah berhenti mengalir. Ia mengenali gedung itu. Itu adalah kantor pusat Nusantara Digital. Perusahaannya. Wanita ini, My Queen, ini, yang tak lain adalah Sarah, berani-beraninya mengaku sebagai CEO di perusahaannya sendiri. Kemarahan Arini mencapai puncaknya, menggeser rasa sakit hati karena perselingkuhan. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan cinta. Ini adalah penghinaan yang telak. Penghinaan terhadap kerja kerasnya selama bertahun-tahun, terhadap identitasnya sebagai seorang pebisnis sukses, terhadap seluruh jerih payahnya yang ia curahkan untuk membangun Nusantara Digital dari nol hingga menjadi raksasa. Arini tahu siapa wanita ini, atau setidaknya, ia akan segera tahu nama lengkap dan jejaknya. Dan ia berjanji, ia akan membuat wanita itu menyesali setiap kebohongan yang ia ucapkan, setiap kali ia mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. Tekad Arini mengeras. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga. Ini adalah perang untuk harga diri dan kebenaran. Kemarahan Arini yang memuncak tidak menguap begitu saja setelah penemuan mengejutkan itu. Justru, ia berubah menjadi energi dingin yang terfokus, membakar di dalam dirinya namun tak menunjukkan riak di permukaan. Sebagai seorang CEO perusahaan teknologi raksasa, Arini memiliki akses ke jaringan dan kemampuan analitis yang tak dimiliki kebanyakan orang. Ia tidak butuh melabrak, ia akan menginvestigasi.
Ia akan membongkar identitas Sarah dan segala kebohongannya. Sehelai demi sehelai, seolah ia sedang membongkar sebuah bug kritis dalam sistem yang ia bangun sendiri. Keesokan paginya, Arini tiba di kantor lebih awal, bahkan sebelum sebagian besar karyawannya datang. Bukan untuk rapat pagi atau mengecek proyek, melainkan untuk melancarkan operasi intelijen pribadinya. Dari ponsel Bimo, ia sudah mengantongi satu nama panggilan, My Queen Mahkota, dan yang lebih penting, foto-foto yang menunjukkan wajah Sarah dengan cukup jelas. Arini memulai pencariannya dari sana. Ia menghubungi Kepala Departemen Cybersecurity dan Public Relations kepercayaannya, Pak Arya, seorang profesional berdedikasi yang tahu betul betapa seriusnya Arini dalam segala hal. Arini tidak mengungkapkan motif pribadinya secara gamblang. Ia hanya mengatakan ada ancaman reputasi potensial yang perlu diinvestigasi secara mendalam, melibatkan penyalahgunaan nama perusahaan di ranah publik. Pak Arya, yang sangat memahami etos kerja Arini, segera mengimplementasikan permintaan tersebut tanpa banyak pertanyaan. Dalam hitungan jam, informasi tentang Sarah mulai terkumpul, mengalir deras ke tablet Arini. Namanya adalah Sarah Olivia Aditama. Usianya 28 tahun, terpaut beberapa tahun lebih muda dari Arini. Pekerjaan resminya tercatat sebagai freelance creative consultant, namun ia lebih sering terlihat sebagai influencer gaya hidup paruh waktu dan sering terlibat dalam komunitas sosialita kelas menengah atas Jakarta. Arini menemukan semua akun media sosial Sarah, Instagram, TikTok, bahkan LinkedIn yang lebih formal. Dan disitulah, kemarahan Arini kembali menyala, memanas dengan tingkat yang belum pernah ia rasakan. Di profil LinkedIn-nya, Sarah mencantumkan posisi Managing Director di sebuah perusahaan holding fiktif bernama Horizon Group, yang entah bagaimana ia kaitkan dengan sektor teknologi dan aset digital, seolah-olah memiliki afiliasi dengan Nusantara Digital secara tidak langsung. Arini tahu betul tidak ada Horizon Group di bawah naungan perusahaannya. Ini adalah kebohongan yang nyata. Lebih parah lagi, di postingan Instagramnya, Sarah seringkali mengunggah foto-foto dirinya di lobi gedung-gedung perkantoran elit, termasuk lobi kantor Nusantara Digital yang megah. Dalam beberapa unggahan, ia menulis caption dengan gaya angkuh dan bombastis, "Rapat direksi berjalan lancar di kantor pusat. Masa depan perusahaan di tangan kita, para visioner." Atau bahkan, dengan bangga yang memuakan, baru saja menyelesaikan pitching besar untuk proyek X. Sebagai CEO, tanggung jawabku besar. Arini mengepalkan tangannya di bawah meja. Kuku-kukunya memutih menahan amarah. Sarah benar-benar melampaui batas. Bukan hanya berselingkuh dengan suaminya, menghancurkan kepercayaan dalam rumah tangganya, tetapi juga mencoreng citra perusahaannya dengan kebohongan-kebohongan tak berdasar. Arini melihat komentar-komentar pujian dan kagum dari ribuan pengikut Sarah, yang percaya penuh pada omong kosongnya tentang kesuksesan palsu. Betapa piciknya wanita ini, pikir Arini. Ia bahkan tidak punya pekerjaan tetap yang jelas, hanya mengandalkan penampilan menarik dan omongan kosong untuk mendapatkan validasi, perhatian, dan mungkin akses ke lingkaran pria-pria kaya yang mudah terbuai seperti Bimo. Rasa sakit hati karena pengkhianatan Bimo masih ada, seperti duri yang tertancap dalam, namun kini ia tertutup oleh rasa jijik dan dendam yang lebih besar terhadap Sarah. Bagi Arini, Sarah bukan hanya pelakor, ia adalah ancaman nyata. Ancaman terhadap reputasinya sebagai seorang pebisnis profesional, terhadap nama baik perusahaannya yang ia bangun dengan darah dan keringat, dan terhadap integritas yang selama ini ia junjung tinggi di setiap langkah kehidupannya. Arini memutuskan, ia tidak akan hanya membongkar perselingkuhan itu secara pribadi. Ia akan membongkar kebohongan Sarah di depan umum, dengan cara yang paling memalukan, di panggung yang paling besar dan disaksikan banyak orang. Dan ia tahu persis kapan dan di mana panggung itu akan tersedia. Pada acara gala dinner tahunan Nusantara Digital yang akan datang. Setelah informasi tentang Sarah terkumpul lengkap di tangannya, Arini tak membuang waktu sedetik pun. Pikiran Arini kini berputar lebih cepat, bukan lagi dalam kepanikan,
melainkan dengan ketenangan seorang jenderal yang menyusun strategi perang. Ia tak langsung melabrak Bimo atau mengirim pesan ancaman kepada Sarah. Itu terlalu mudah, terlalu impulsif, dan tidak akan memberikan dampak maksimal yang Arini inginkan. Sebagai seorang strategis ulung, Arini tahu bahwa balas dendam terbaik adalah yang dilakukan dengan dingin, perhitungan matang, dan di waktu yang tepat. Ia ingin Sarah merasa di atas angin, lantas dijatuhkan dari ketinggian itu di depan banyak saksi, merasakan aib yang membakar jiwa. Malam harinya, di rumah, Arini bersikap seperti biasa. Ia memasak makan malam kesukaan Bimo, hidangan gourmet yang selalu berhasil membuat Bimo tersenyum. Ia bertanya tentang harinya, mendengarkan dengan seksama keluh kesah Bimo tentang proyek arsitekturnya, bahkan sesekali melempar senyum hambar yang berhasil menyembunyikan badai di hatinya. Bimo tampak lega dengan sikap normal Arini, seolah ia berhasil menutupi jejak perselingkuhannya dengan sempurna. Namun, Arini bisa melihat ada gurat kecemasan di mata Bimo, seolah ia selalu siap sedia untuk menghadapi pertanyaan atau tuduhan yang menguak kebohongannya. Arini membiarkannya. Semakin Bimo merasa aman dalam ilusi kebohongan itu, semakin besar dan menyakitkan kejutan yang akan ia terima nanti. Fokus Arini kini beralih sepenuhnya ke acara gala dinner tahunan Nusantara Digital, yang tinggal 2 minggu lagi. Ini adalah acara puncak perusahaan, momen paling bergengsi dalam kalender korporasi mereka. Arini, sebagai CEO, akan memberikan pidato kunci, menyampaikan laporan kinerja gemilang, dan mengumumkan inovasi-inovasi terbaru yang akan mengubah lanskap digital. Seluruh stakeholder penting, mulai dari investor kakap, klien strategis, media massa ternama, hingga pejabat pemerintah akan hadir. Ini adalah panggung terbesar bagi Arini, di mana ia akan bersinar. Dan kini, ia memutuskan, ini juga akan menjadi panggung kehancuran bagi Sarah. Pagi berikutnya, Arini memanggil sekretaris pribadinya, Rina, seorang wanita cerdas, cekatan, dan loyal yang sudah bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Rina, Arini memulai dengan nada formal namun santai. Bisakah kamu siapkan daftar tamu VVIP untuk gala dinner nanti? Saya ingin memastikan semua pihak penting hadir. Arini memberikan daftar nama-nama besar yang harus diundang, kemudian melanjutkan, "Oh, dan tolong selipkan satu undangan tambahan atas nama Sarah Olivia Aditama. Masukkan ke dalam daftar undangan personal yang aku tanda tangani, pastikan dikirimkan secara elegan, seperti undangan VVIP lainnya." Rina, yang sangat profesional dan tidak pernah mempertanyakan permintaan aneh Arini, hanya mengangguk dan mencatat dengan cekatan. Ia tidak tahu siapa Sarah Olivia Aditama, tapi perintah Arini adalah prioritas. Arini tersenyum tipis. Ia tahu Bimo pasti akan mengundang Sarah diam-diam, atau Sarah akan memaksa Bimo untuk membawanya demi pamer. Tapi Arini ingin memastikan Sarah hadir, bukan sebagai pasangan Bimo yang tak punya status, melainkan sebagai tamu khusus Arini, meskipun Sarah tidak menyadari arti sebenarnya dari undangan itu. Dengan undangan resmi dari CEO perusahaan, Sarah akan merasa sangat dihormati, termakan oleh ilusi validasi, dan semakin terdorong untuk datang dengan segala kebanggaannya yang palsu. Selain itu, Arini juga mulai mempersiapkan materi pidatonya dengan lebih cermat, mengkaji setiap kata. Ia akan menampilkan data-data akurat dan pencapaian gemilang Nusantara Digital yang tak mungkin dipalsukan atau diakui orang lain. Ia juga secara khusus menambahkan beberapa slide tentang etika berbisnis dan pentingnya integritas, dengan visual yang kuat dan pesan yang lugas. Pesan-pesan itu, meskipun terdengar umum bagi sebagian besar hadirin, akan menjadi pukulan telak yang tersembunyi bagi Sarah. Arini akan memastikan setiap kata menusuk tepat ke sasaran, mengungkap kebohongan tanpa perlu menyebut nama, membiarkan Sarah sendirian dalam rasa malunya. Ia ingin Sarah melihat dengan mata kepala sendiri betapa jauhnya level mereka, dan bagaimana kebohongan sekecil apapun akan selalu runtuh di hadapan kebenaran dan integritas yang dibangun dari kerja keras. Hari-hari menjelang gala dinner terasa lambat bagi Arini. Setiap detiknya dipenuhi dengan antisipasi yang dingin dan perhitungan yang matang. Di rumah,
Sandiwara terus berlanjut tanpa celah. Arini berusaha keras untuk menjaga raut wajahnya tetap tenang, bahkan sesekali menampilkan senyum tipis yang tak sampai ke mata. Ia menyiapkan sarapan Bimo dengan telaten, menanyakan detail kecil tentang harinya, dan berpura-pura mendengarkan dengan penuh perhatian. Bimo, yang selama ini terbiasa dengan Arini yang fokus pada pekerjaan dan seringkali sibuk, tampaknya tidak curiga sama sekali dengan perhatian ekstra yang Arini berikan belakangan ini. Ia bahkan tampak lega. Mungkin mengira Arini sedang dalam mood yang baik atau terlalu sibuk dengan perusahaannya sehingga tidak menyadari perubahan kecil pada dirinya. Suatu sore, Arini sengaja meninggalkan undangan gala dinner yang baru saja ia terima dari Rina, tergeletak begitu saja di meja kopi di ruang keluarga. Undangan itu didesain dengan sangat elegan, terbuat dari kertas tebal bertekstur mahal, dengan logo Nusantara Digital yang timbul dan berkilauan, serta tulisan, "Anda adalah tamu kehormatan kami," tercetak dengan tinta emas di bagian depan. Di dalamnya, tertera detail tanggal, waktu, dan lokasi acara yang prestisius itu. Arini tahu betul Bimo akan melihatnya. Ini adalah umpan pertama. Dan benar saja. Malamnya, saat Bimo pulang, Arini mendengar suara kerusuk dari ruang keluarga. Ketika ia menghampiri, Bimo sedang memegang undangan itu, raut wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan bercampur rasa bersalah yang samar. Matanya meneliti setiap detail undangan, seolah berusaha memahami apa yang dipegangnya. "Oh, itu undangan gala dinner, Mas," kata Arini dengan nada santai, seolah baru menyadarinya dan sibuk dengan pekerjaannya yang lain. "Minggu depan acaranya. Kamu bisa datang, kan? Aku sudah siapkan jas terbaikmu yang baru saja di laundry." Arini berjalan menuju dapur, memberikan kesan bahwa undangan itu hanyalah hal sepele. Bimo tergagap sedikit, mencoba menyusun kata. "Oh, iya tentu saja, sayang. Aku pasti datang. Aku tidak tahu sudah sedekat itu acaranya," ujarnya. Suaranya terdengar sedikit lebih tinggi dari biasanya. Ada nada aneh dalam suaranya, sedikit gugup, sedikit bersalah. Ia bahkan tidak menatap mata Arini. Arini tersenyum di dalam hati. Ia tahu Bimo sudah merencanakan untuk membawa Sarah ke acara itu secara diam-diam. Mungkin sebagai tamunya, atau dengan mencoba menyusupkan namanya ke daftar tamu. Namun, dengan undangan resmi dari Arini sendiri yang kini juga dikirimkan kepada Sarah, itu akan menjadi 2 undangan untuk satu acara, dan ini adalah bagian dari rencana Arini untuk membuat Sarah merasa memiliki legitimasi palsu yang tak bisa dibantah. "Aku juga sudah kirim beberapa undangan personal untuk orang-orang penting yang ingin kuajak secara khusus," lanjut Arini, dengan sangat santai sambil pura-pura menyusun majalah di rak buku. "Aku harap mereka semua bisa hadir. Salah satunya, kudengar ada influencer bernama Sarah Olivia Aditama. Dia cukup terkenal di media sosial. Aku pikir dia cocok untuk melihat acara sebesar ini dan mungkin bisa jadi koneksi baru untuk marketing kita. Aku bahkan meminta Rina untuk memastikan undangannya sampai langsung ke tangannya." Ucapan Arini bagai palu godam yang menghantam Bimo tepat di kepala. Wajahnya langsung memucat. Matanya bergetar, dan ia menjatuhkan undangan itu kembali ke meja seolah terbakar. "Sarah Olivia Aditama?" ulang Bimo. Suaranya tercekat, nyaris tak terdengar. Ia tampak seperti ikan yang terdampar, megap-megap mencari udara. "Untuk apa? Kenapa kamu mengundangnya? Apakah kamu mengenalnya?" Arini menoleh perlahan, menatap Bimo dengan sorot mata polos yang dipaksakan, seolah ia benar-benar tidak mengerti kebingungan suaminya. "Memangnya kenapa, Mas? Dia kan influencer yang sedang naik daun, cukup sering mengunggah hal-hal positif tentang teknologi dan inovasi. Aku pikir akan bagus untuk branding perusahaan kita jika dia hadir." "Kenapa? Apa ada masalah? Kamu mengenalnya?" Arini sengaja menambahkan pertanyaan terakhir itu, melihat bagaimana Bimo akan bereaksi. Bimo menggeleng cepat, terlalu cepat, menghindari tatapan Arini. Tidak ada masalah. Hanya saja, aku kira,
Kamu tidak begitu mengikuti dunia influencer, sayang. Aku hanya kaget saja. Ia tertawa hambar, mencoba menutupi kegugupannya, namun keringat dingin sudah membasahi pelipisnya. Arini hanya tersenyum tipis. Kali ini senyumnya dingin, penuh arti yang tak terucap. Ia telah menanam benih kecemasan di hati Bimo, dan ia tahu, benih itu akan tumbuh subur menjadi ketakutan saat hari H tiba. Sandiwara Arini berjalan sempurna. Ia tidak perlu lagi bertanya. Dari reaksi Bimo, Arini tahu ia semakin dekat dengan momen klimaks yang telah ia rencanakan. Momen ketika kebohongan akan pecah berkeping-keping. Malam gala dinner akhirnya tiba, memancarkan kemegahan yang telah dirancang dengan cermat oleh tim acara Nusantara Digital. Gedung konvensi termegah di Jakarta disulap menjadi balutan kemewahan yang memukau. Kilauan lampu kristal yang menggantung megah memantul indah dari lantai marmer yang digosok mengilap, menciptakan pantulan cahaya yang menari-nari. Aroma bunga lili segar bercampur wangi parfum mahal dari para tamu undangan, mengisi setiap sudut ruangan, dan denting gelas berpadu harmonis dengan bisikan-bisikan antusias serta tawa renyah. Ini adalah panggung yang disiapkan Arini dengan sempurna untuk perusahaannya, dan malam itu, ia tiba dengan aura yang memukau, menguasai setiap tatapan. Arini mengenakan gaun malam berwarna emerald green yang dirancang khusus oleh desainer ternama langganannya. Potongannya sederhana namun sangat elegan, jatuh dengan indah, menonjolkan garis tubuhnya yang ramping dan tinggi semampai. Kalung berlian putih berkilauan melingkar anggun di lehernya, memantulkan cahaya setiap kali ia bergerak, menambah pesona berkelasnya. Dengan tatanan rambut updo klasik yang rapi dan riasan minimalis namun tegas yang menonjolkan mata tajamnya, Arini adalah personifikasi dari kecerdasan, kekuatan, dan keanggunan yang tak tertandingi. Ia berjalan di antara kerumunan, menyalami para tamu dengan senyum ramah dan hangat, berbagi sapa tulus dengan kolega, investor, dan mitra bisnis penting. Pujian atas kesuksesan luar biasa Nusantara Digital mengalir deras kepadanya, dan Arini menerimanya dengan kerendahan hati yang berwibawa. Ia adalah tuan rumah, dan ia menguasai setiap inci ruangan, setiap percakapan, setiap pandangan. Sementara itu, di sudut lain ruangan yang penuh sesak, Sarah Olivia Aditama tiba. Arini melihatnya dari kejauhan, bahkan sebelum Sarah menyadari keberadaan Arini. Sarah mengenakan gaun emas berkilauan dengan potongan off-shoulder dan belahan paha tinggi, yang meskipun terlihat mahal, tampak terlalu mencolok dan berlebihan untuk acara formal dan bergengsi seperti gala dinner. Riasannya tebal dengan smokey eyes yang dramatis dan lipstik merah menyala, dan ia terus-menerus merapikan rambut ikalnya. Sesekali melempar senyum palsu ke arah kerumunan, seolah mencari perhatian dan pengakuan. Di sampingnya, Bimo tampak kurang nyaman. Sesekali melirik gelisah ke arah Arini yang berdiri di panggung kecil menyambut tamu, seolah ingin memastikan Arini tidak melihat atau tidak menyadari apa-apa. Sarah berjalan dengan kepala tegak, dagu sedikit terangkat, senyum palsu terpampang jelas di wajahnya, menunjukkan rasa superioritas yang tak beralasan. Ia menyapa beberapa kenalan lama dari komunitas sosialita, dan bahkan beberapa rekan bisnis Bimo yang tak menyadari statusnya yang sebenarnya. Arini mendengar sebagian percakapan Sarah dari bisikan-bisikan yang lewat, atau ketika Sarah berbicara dengan suara yang cukup keras agar bisa didengar. "Oh, ini perusahaan suamiku, maksudku, perusahaan kami. Iya, aku salah satu direktur di sini, sering rapat di kantor pusat, sibuk sekali mengurusi proyek-proyek besar." Sarah bahkan tertawa renyah, meyakinkan lawan bicaranya dengan detail-detail palsu tentang proyek dan angka-angka yang sama sekali tidak ia ketahui, mengarang cerita tentang pertemuan penting dan keputusan strategis yang tidak pernah ia ambil. Tangan Sarah menggenggam undangan yang dikirimkan oleh Arini. Undangan itu, dengan stempel resmi, tamu kehormatan CEO, dan tulisan nama Arini sebagai pengundang, memberinya legitimasi palsu yang ia butuhkan untuk merasa menjadi bagian dari lingkaran dalam. Kebanggaan palsu terpancar dari setiap gerak-geriknya, dari cara ia berbicara, hingga cara ia memegang gelas champagne. Ia merasa berhasil menembus lingkaran elit, menganggap dirinya setara dengan para direktur dan pejabat di sana, dan itu membuatnya semakin berani dalam membual,
semakin percaya diri dalam kebohongannya. Sarah bahkan sempat beberapa kali melirik ke arah Arini, senyum sinis tersungging di bibirnya seolah berkata, "Lihat aku juga ada di sini, di duniamu. Sebentar lagi, aku akan menggantikan posisimu." Arini hanya tersenyum tipis. Senyum yang tak seorang pun bisa mengartikan selain dirinya sendiri. Sebuah senyum yang dingin, penuh antisipasi, dan sedikit rasa iba. Sarah terlalu sibuk dalam kebanggaan palsunya untuk menyadari bahwa setiap kebohongan yang ia ucapkan malam itu, setiap klaim palsu tentang posisinya di Nusantara Digital, sedang direkam dengan jelas oleh mata Arini, diabadikan dalam ingatan Arini untuk diputar kembali pada waktunya. Jaring telah terbentang luas, mangsa telah masuk perangkap, dan Arini, dengan setiap helaan napasnya, siap menarik tali, mengakhiri sandiwara palsu Sarah di panggung yang telah disiapkannya dengan sempurna. Waktu terus berjalan, dan denting jam menunjukkan saatnya acara gala dinner dimulai. Kilauan lampu panggung meredup sejenak, kemudian fokus memusat pada podium yang telah disiapkan secara mewah. Arini melangkah dengan tenang menuju panggung. Setiap langkahnya memancarkan aura percaya diri dan wibawa seorang pemimpin sejati. Gemuruh tepuk tangan yang meriah menyambutnya, mengiringi langkah anggunnya di karpet merah. Di kursi VIP yang berada di barisan paling depan, Bimo mencoba tersenyum tipis. Namun Arini bisa dengan jelas melihat tangannya yang bergetar samar saat ia meletakkan ponselnya di meja, seolah berusaha menyembunyikan kegelisahan yang menggerogoti. Di meja lain, tak jauh dari panggung, Sarah Olivia Aditama tampak sibuk berfoto selfie dengan berbagai pose, mengunggahnya ke media sosial dengan caption yang bombastis dan penuh klaim. Seolah ia adalah bintang utama acara ini, bahkan mungkin menganggap dirinya yang akan berpidato. Arini berdiri di podium, mikrofon di depannya. Matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan, menangkap setiap wajah yang hadir, berhenti sejenak pada Bimo yang kini terlihat tegang, lalu pada Sarah yang masih asyik dengan ponselnya. Sebuah senyum tipis yang penuh makna tersungging di bibirnya. Senyum yang hanya ia sendiri yang tahu artinya. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, para kolega, investor, mitra strategis. Dan tentu saja, seluruh tim Nusantara Digital yang saya banggakan. Arini memulai pidatonya. Suaranya jernih, berwibawa, dan memancarkan karisma yang kuat, memenuhi seluruh ruangan auditorium yang megah itu. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya, Arini, Chief Executive Officer dari Nusantara Digital, untuk menyambut Anda semua di gala dinner tahunan kita. Malam ini adalah perayaan atas kerja keras dan inovasi. Sarah, yang tadinya asyik dengan ponselnya, seketika mengangkat kepala. Gerakannya terhenti, selfie yang setengah jadi di layar ponselnya terabaikan. Namanya, Arini, dan jabatannya, CEO, disebut dengan sangat jelas dan penuh penekanan. Ada kerutan samar di dahinya, ekspresi kebingungan bercampur sedikit rasa tidak suka. Ia melirik Bimo, yang juga tampak tegang dan gelisah di kursinya. Tapi Sarah cepat kembali ke mode angkuhnya, mencoba menyingkirkan keraguan yang mulai muncul. Dasar wanita tua itu, gumamnya pelan kepada Bimo, cukup keras sehingga Arini, dengan pendengaran tajamnya yang terlatih di ruang rapat, bisa menangkapnya dari atas panggung. Biar saja dia pidato basa-basi. Nanti juga aku yang akan mengambil alih. Aku kan CEO di perusahaanku juga. Tinggal tunggu waktu saja. Arini melanjutkan pidatonya, membahas pencapaian luar biasa Nusantara Digital sepanjang tahun. Ia memaparkan angka-angka pertumbuhan yang fantastis, yang membuat para investor mengangguk puas. Ia menjelaskan detail peluncuran produk inovatif yang sukses, yang menuai pujian kritis. Ia memaparkan strategi ekspansi pasar yang agresif, yang menjanjikan keuntungan lebih besar di masa depan. Setiap kalimat Arini adalah fakta yang tak terbantahkan, didukung oleh data dan grafik yang disajikan secara profesional di layar LED besar di belakangnya. Ia berbicara tentang etos kerja keras, integritas, dan kolaborasi tim yang menjadi fondasi tak tergoyahkan bagi kesuksesan perusahaan yang ia bangun dengan tangannya sendiri.
Kunci keberhasilan kami bukan hanya pada teknologi canggih yang kami kembangkan atau strategi pemasaran yang brilian. Arini menekankan, suaranya sedikit meninggi, memberikan penekanan pada setiap kata. Tetapi pada nilai-nilai yang kami junjung tinggi, kejujuran, dedikasi, dan integritas. Kami percaya bahwa kesuksesan sejati hanya bisa diraih melalui kerja keras yang tulus dan keringat, bukan klaim kosong, bukan pujian palsu, atau pengakuan palsu yang dibangun di atas kebohongan. Di meja Sarah, senyum angku itu mulai memudar, digantikan oleh ekspresi kaget dan sedikit rasa tak nyaman. Kata-kata Arini, meskipun tidak secara langsung menunjuk padanya, terasa seperti tamparan yang keras dan menampar harga dirinya. Ia mulai merasa tidak nyaman, seolah semua mata di ruangan itu tahu apa yang telah ia lakukan. Bisikan-bisikan kagum dari para tamu yang mengagumi pidato Arini mulai terdengar di sekelilingnya, seolah menegaskan bahwa semua yang Arini katakan adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Sarah melirik Bimo, mencari dukungan, mencari sekutu di tengah ketidaknyamanan yang mendera. Namun, Bimo hanya menunduk, menghindari tatapannya. Kini wajahnya sepenuhnya pucat pasi, menyadari betapa parahnya situasi yang akan menimpa mereka berdua. Antisipasi membeku di udara, hanya menunggu momen untuk pecah, seperti balon yang kian membesar, siap meletus. Arini telah menyelesaikan pidato pembukanya, namun ia belum turun dari podium. Ada jeda singkat yang terasa seperti keabadian, saat para hadirin berbisik-bisik kagum atas data yang memukau dan visi yang ia sampaikan mengenai masa depan Nusantara digital. Di belakang panggung, seorang asisten sudah siap dengan remote untuk slide presentasi selanjutnya. Namun Arini mengisyaratkan untuk menunda sejenak. Arini mengangguk tipis, memberi kode bahwa ia masih memiliki sesuatu yang perlu disampaikan. Layar besar di belakangnya, yang tadinya menampilkan logo perusahaan, kini beralih menampilkan foto-foto proyek inovatif terbaru Nusantara Digital, disusul dengan video singkat testimoni yang memukau dari klien-klien global terkemuka. Ini semua adalah bukti nyata dari kesuksesan yang dibangun dengan integritas. Pidato utama Arini yang lebih mendalam akan segera dimulai. Namun ada satu bagian yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Sebelum melangkah ke sesi berikutnya, Arini kembali menatap Sarah. Kali ini, tatapannya tidak lagi polos atau samar seperti sebelumnya. Matanya yang tajam, bak elang yang mengintai mangsa, mengunci Sarah, mengirimkan pesan yang jelas dan dingin, menembus setiap lapis kepalsuan wanita itu. Sarah, yang tadinya masih berusaha menampilkan senyum palsu meskipun wajahnya sudah memucat sejak pidato awal Arini, kini sepenuhnya merasakan kekuatan dan kejamnya tatapan Arini. Ia seolah tersengat listrik, tubuhnya menegang, dan keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia melirik Bimo, mencari dukungan, namun Bimo kini benar-benar menunduk, menghindari kontak mata, wajahnya seperti patung lilin yang mulai meleleh. Arini menarik napas panjang, bersiap untuk melancarkan pukulan telak yang telah ia siapkan dengan matang. Hadirin sekalian, suaranya kembali menggelegar, namun kini ada nada yang lebih personal, lebih menusuk, merobek keheningan yang mulai menyelimuti ruangan. Nusantara Digital adalah perusahaan yang kami bangun dengan keringat, air mata, dan integritas. Setiap inovasi yang kami ciptakan, setiap proyek yang kami rampungkan, dan setiap keberhasilan gemilang yang kami raih, adalah hasil dari dedikasi tim yang luar biasa, dan kepemimpinan yang jujur, serta tanpa cacat. Arini berjalan sedikit ke depan panggung, seolah ingin lebih dekat dengan para hadirin. Namun tatapannya masih terpaku pada Sarah, seolah Sarah adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Kami sangat menghargai setiap orang yang bekerja keras, yang berjuang dengan keringat sendiri untuk mencapai impian. Kami menghargai keaslian. Kami menghargai kejujuran. Ini adalah fondasi perusahaan kami. Arini berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap dalam keheningan yang semakin pekat. Namun, lanjut Arini, suaranya kini terdengar lebih tegas, kami sangat tidak mentolerir pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari kerja keras orang lain. Pihak-pihak yang gemar membual, mengaku-ngaku posisi atau keberhasilan,
bahkan mencatut nama besar demi kepentingan pribadi yang picik dan tidak tahu malu. Di meja Sarah, suasana menjadi tegang tak tertahankan. Bisikan-bisikan yang tadinya samar kini benar-benar mereda, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Beberapa orang mulai melirik arah Sarah, yang kini tampak seperti patung yang membeku, wajahnya kehilangan semua warna. Gaun emasnya yang tadinya berkilauan kini terasa berat, seolah menariknya jatuh ke jurang kehinaan. Sarah merasakan ratusan pasang mata menatapnya, menusuknya hingga ke ulu hati. Sebuah perusahaan besar, yang dibangun dengan pondasi moral yang kuat, tidak akan pernah goyah hanya karena klaim-klaim kosong dari pelakor rendahan yang tidak memiliki level. Arini melanjutkan, suaranya tenang namun jelas, mengalir seperti racun dingin yang mematikan. Seorang pelakor rendahan yang bahkan tidak memiliki integritas untuk membangun hidupnya sendiri, apalagi sebuah perusahaan. Dasar tak tahu diri, seorang pelakor rendahan seperti dia tidak selevel denganku. Kata-kata itu bagai bom yang meledak di ruangan. Gemas suaranya memantul di dinding-dinding aula mewah. Meskipun tidak ada nama yang disebut secara langsung, tatapan Arini yang tak berkedi pada Sarah, ditambah bisikan-bisikan yang kini menjadi gumaman keras dan keributan kecil di antara tamu, serta wajah Bimo yang pucat pasi dan menunduk dalam, menjelaskan semuanya. Sarah sontak bangkit dari kursinya, tubuhnya bergetar hebat, kakinya seolah tak mampu menopang bobot tubuhnya. Wajahnya merah padam karena malu, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tak lagi bisa ia bendung. Ia tidak bisa lagi menahan rasa malu yang menghantamnya seperti gelombang tsunami. Tanpa berkata-kata, tanpa berani melirik Bimo, ia berbalik, dan dengan langkah tergesa-gesa, nyaris berlari, ia meninggalkan aula, meninggalkan kebanggaan palsunya dan tatapan ratusan orang yang kini menuduh dan menghakiminya. Di panggung, Arini tetap berdiri tegak, membiarkan keheningan dan bisikan riuh memenuhi ruangan. Ia tidak gentar, tidak ada penyesalan di matanya. Ia telah menyampaikan pesannya dengan lantang dan jelas. Ini adalah harga dari sebuah kebohongan dan pengkhianatan yang harus dibayar mahal. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Kepergian Sarah yang tergesa-gesa meninggalkan jejak keheningan yang memekakan di seluruh aula. Bisikan-bisikan riuh yang sempat memenuhi ruangan kini mereda drastis, digantikan oleh gumaman-gumaman pelan yang terdengar seperti bisikan hakim, dan tatapan yang serentak beralih dari pintu keluar ke arah Bimo, yang masih terpaku di kursinya. Suasana yang tadinya penuh semangat perayaan dan kemewahan, kini terasa seperti ruang sidang yang menuntut kebenaran, dengan Bimo sebagai terdakwa tunggal. Di atas panggung, Arini tetap tenang dan profesional. Ia melihat kepergian Sarah yang memalukan, dan ia melihat keterkejutan serta kepanikan yang tergambar jelas di wajah Bimo. Tugasnya belum selesai. Ia mengambil jeda sejenak, membiarkan efek dari kalimat terakhirnya yang menohok meresap dalam pikiran setiap orang yang hadir. Lalu, dengan suara yang kembali normal, seolah tidak ada insiden apapun yang baru saja terjadi dan menghebohkan seluruh ruangan, ia melanjutkan pidatonya. "Mohon maaf atas interupsi singkat tadi," kata Arini, dengan senyum tipis yang profesional dan meyakinkan. "Mari kita kembali ke visi Nusantara Digital untuk masa depan." Arini kemudian melanjutkan presentasinya dengan lancar, membahas proyek-proyek ambisius yang akan datang, seperti pengembangan artificial intelligence untuk solusi perkotaan, investasi strategis yang telah ia amankan dari investor global, dan komitmen perusahaan terhadap inovasi berkelanjutan serta etika bisnis yang tak bisa ditawar. Ia berbicara dengan penuh keyakinan dan profesionalisme, seolah insiden Sarah tak pernah terjadi, mempertahankan kendali penuh atas panggung dan perhatian audiens. Namun, di meja Bimo, dunianya terasa runtuh berkeping-keping. Ia duduk sendirian, dikelilingi oleh tatapan ingin tahu, mencemooh, dan menghakimi dari para kolega dan rekan bisnisnya. Beberapa orang yang tadinya berbincang akrab dengannya, kini terang-terangan menggeser kursinya menjauh, menciptakan lingkaran kosong di sekeliling Bimo, seolah ia adalah pusat wabah mematikan. Bisikan-bisikan seperti, "Jadi itu selingkuhannya?" Atau, "Bukankah dia suami Bu Arini?" Malunya terdengar jelas di telinganya,
menusuk langsung ke relung hati Bimo. Ia berusaha mengangkat kepalanya, mencoba mencari tatapan Arini, mencari secercah harapan atau pengampunan, namun Arini tak lagi memandangnya. Fokusnya kini sepenuhnya pada presentasi, pada perusahaan yang ia bangun dengan integritas, sebuah kontras yang tajam dengan dirinya sendiri yang telah kehilangan segalanya. Setiap tepuk tangan yang menggema untuk Arini, setiap pujian yang dilontarkan oleh para tamu untuk kecerdasan dan integritasnya, terasa seperti palu yang menghantam kepala Bimo. Palu yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Ia menyadari sepenuhnya. Bukan hanya perselingkuhannya yang terbongkar secara implisit dan memalukan di depan umum, tetapi juga keterlibatannya dengan Sarah yang suka membual dan merendahkan. Reputasinya sebagai arsitek yang disegani, sebagai suami dari CEO yang disegani, kini hancur berkeping-keping di hadapan seluruh jajaran elit kota. Ia telah menjadi lelucon. Ia telah menjadi simbol pengkhianatan dan kebodohan di mata semua orang yang hadir. Bimo merasa sesak. Seperti paru-parunya tak lagi bisa menghirup udara. Ruangan yang mewah ini terasa seperti penjara. Dinding-dindingnya seolah mendekat dan mencekiknya. Ia ingin pergi, mengikuti Sarah, melarikan diri dari tatapan menghakimi itu, tapi kakinya terlalu lemas untuk bergerak. Ia terlalu malu untuk bangkit dan menghadapi tatapan menusuk itu. Ia hanya bisa duduk di sana, mendengarkan suara Arini yang berwibawa di atas panggung, yang kini membahas potensi kemitraan global Nusantara digital. Arini terus berbicara tentang masa depan, sementara Bimo hanya melihat kehancuran masa depannya sendiri, menyadari betapa jauhnya perbedaan antara dirinya dan Arini yang dulu ia hianati. Kehancuran Bimo dimulai bukan dengan sebuah ledakan emosi, melainkan dengan keheningan yang menghakimi dan kesadaran pahit akan konsekuensi dari perbuatannya, meninggalkan dirinya dalam kekosongan yang menyesakan. Pidato Arini berakhir dengan tepuk tangan meriah yang menggelegar, memenuhi setiap sudut aula megah. Namun, kali ini ada nuansa berbeda. Bukan hanya apresiasi tulus atas pencapaian gemilang perusahaan, melainkan juga rasa hormat yang mendalam terhadap keberanian dan integritas Arini dalam menghadapi situasi memalukan yang baru saja terjadi. Arini menuruni panggung dengan senyum profesional yang terkontrol, menyalami beberapa tamu penting yang menghampirinya untuk memberi selamat dan memuji penampilannya. Di tengah keramaian itu, ia bisa merasakan tatapan ingin tahu dan bisikan-bisikan yang masih tertuju pada meja tempat Bimo duduk sendirian. Kini seperti sebuah pulau yang terasing di tengah lautan manusia. Bimo, setelah beberapa menit terdiam membeku dalam rasa malu dan syok, akhirnya memberanikan diri untuk bangkit. Wajahnya pucat pasi. Matanya merah dan sedikit bengkak karena menahan malu dan mungkin air mata yang tak sempat tumpah. Ia berusaha berjalan keluar aula dengan langkah cepat dan tergesa-gesa, bahunya membungkuk. Berusaha menghindari kontak mata dengan siapapun. Beberapa rekan bisnisnya yang tadinya dekat dan sering bergaul dengannya, kini berpaling muka atau pura-pura sibuk dengan ponsel mereka, menciptakan tembok tak terlihat yang menjauhkan diri dari Bimo. Bimo tak lagi dilihat sebagai arsitek sukses suami dari CEO yang disegani, melainkan sebagai pria pengkhianat yang terekspos kebohongannya, seorang pecundang di mata publik. Sementara itu, Arini dengan tenang menerima berbagai pujian dan sanjungan. Pidato yang luar biasa, Bu Arini. Sangat inspiratif dan berani, kata seorang investor senior, menatapnya dengan kekaguman. Kami sangat bangga memiliki Anda sebagai pemimpin. Integritas Anda benar-benar patut dicontoh oleh seluruh pelaku bisnis di negeri ini. Timpal seorang direktur dari perusahaan mitra, tangannya menggenggam erat tangan Arini. Arini hanya tersenyum dan mengangguk, mengucapkan terima kasih dengan rendah hati, seolah itu adalah pujian biasa. Ia tahu, mereka tidak hanya memuji pidatonya tentang bisnis, tetapi juga keberanian dan ketegasannya untuk menyingkap kebohongan di depan umum, tanpa perlu berkata-kata kasar. Seorang reporter dari majalah bisnis ternama, yang dikenal dengan ketajamannya, mendekatinya dengan hati-hati. Bu Arini, mengenai insiden tadi, apakah ada klarifikasi lebih lanjut yang ingin Anda sampaikan kepada publik? Tanyanya hati-hati, mencoba tidak terlalu frontal. Arini menatap reporter itu dengan tenang, tatapannya tak goyah.
Saya rasa pidato saya sudah cukup jelas. Nusantara Digital menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam segala aspek. Siapapun yang tidak sejalan dengan nilai-nilai itu, tidak memiliki tempat di lingkungan kami, baik secara profesional maupun personal. Arini menekankan kata personal dengan sedikit jeda, memastikan pesannya tersampaikan tanpa harus menyebut nama, namun tetap menusuk dalam. Reporter itu mengangguk paham, mencatat cepat setiap kata Arini. Arini kemudian dengan halus mengalihkan topik ke inovasi produk terbaru perusahaan, menjelaskan detail fitur-fitur canggih dan potensi pasarnya, menunjukkan bahwa ia sudah move on dari insiden itu, setidaknya di mata publik dan media. Ia tidak akan membiarkan drama pribadi mengganggu citra profesionalnya. Malam itu, Arini pulang ke penthouse-nya sendirian. Bimo tidak ada. Mobilnya tidak terparkir di garasi. Ia tak menelepon, tak mengirim pesan. Arini tahu Bimo pasti sedang mencari Sarah, atau mungkin menghindar ke suatu tempat untuk menenangkan diri dan melarikan diri dari rasa malu yang ia timbulkan. Keheningan di rumah terasa berbeda kali ini. Tidak lagi hampa karena kecurigaan yang menggerogoti, melainkan tenang karena kebenaran telah terungkap dan beban yang ia pikul telah terangkat. Ia telah memenangkan pertarungan di panggung publik, membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, pertarungan di rumah tangganya, yang jauh lebih personal dan menyakitkan, baru akan dimulai. Arini tahu, badai sesungguhnya belum tiba. Ini hanyalah jeda singkat sebelum percakapan yang tak terhindarkan, yang akan menentukan nasib pernikahannya. Malam semakin larut, namun Arini tak bisa tidur. Angka-angka di jam digital menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Biasanya, pada jam seperti ini, ia akan terlelap pulas, mengisi ulang energi untuk menghadapi jadwal padat sebagai CEO. Namun tidak malam ini. Pikirannya dipenuhi gambaran wajah Sarah yang pucat pasi, tergambar jelas saat wanita itu lari dari aula, dan wajah Bimo yang menunduk malu, tampak begitu kecil di kursi di tengah sorotan ratusan pasang mata. Ia tahu, setelah semua yang terjadi di gala dinner, ia tak bisa lagi mengabaikan akar masalah utama yang telah lama menggerogoti jiwanya, pernikahannya yang telah retak. Kebenaran yang selama ini tersembunyi telah terungkap, dan kini, keputusan yang sulit namun harus diambil, harus dibuat. Arini bangkit dari tempat tidur, mengenakan jubah sutra, lalu berjalan menuju jendela besar di kamarnya. Kota Jakarta di bawah sana masih hidup, meskipun dengan denyut yang lebih pelan. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkelap-kelip, seolah menjadi saksi bisu dari drama yang baru saja ia pentaskan. Hatinya tidak sakit seperti yang ia bayangkan. Lebih kepada rasa lelah, kecewa yang mendalam, dan sedikit kepuasan atas kebenaran yang telah ia tegakkan. Dering ponsel Arini memecah keheningan dini hari. Layar ponselnya menyala, menampilkan nama Bimo. Arini menghela napas panjang, mengumpulkan setiap sisa kekuatan dan ketenangan yang ia miliki. Ia tahu percakapan ini akan sulit, akan penuh dengan emosi, namun ia sudah siap sepenuhnya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi keraguan. "Halo, Mas," sapa Arini, suaranya tenang, datar, tanpa emosi. Seolah ia sedang berbicara dengan rekan bisnis atau bawahan yang baru saja melakukan kesalahan. Tidak ada lagi nada sayang atau kehangatan yang dulu selalu mewarnai sapaannya kepada Bimo. Di ujung telepon, suara Bimo terdengar kacau, campur aduk antara rasa malu yang tak tertahankan, kemarahan karena merasa dipermalukan, dan keputusasaan yang mendalam. "Arini, aku bisa jelaskan semuanya. Tolong, jangan salah paham. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Suaranya bergetar, terdengar seperti seseorang yang baru saja berlari maraton tanpa henti. "Salah paham apa, Mas?" potong Arini. Nada suaranya tetap datar dan dingin, menusuk. "Aku melihat semuanya. Aku mendengar semuanya. Aku bahkan sudah tahu siapa wanita itu jauh sebelum malam ini. Aku sudah tahu tentang Sarah Olivia Aditama sejak lama." Bimo terdiam. Keheningan yang panjang dan membebani merayapi percakapan mereka,
hanya diisi oleh suara napas Bimo yang terputus-putus. Arini menunggu, memberinya waktu untuk mencerna. "Jadi, kamu tahu tentang Sarah?" tanyanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar seolah ia sendiri tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Bukan hanya tahu, Mas. Aku tahu dia mengaku sebagai CEO di perusahaanku, membual di depan banyak orang. Dan aku tahu kamu membiarkannya. Bahkan, aku tahu kamu membawa wanita itu ke gala dinner." Arini mengungkapkan, setiap kata adalah penekanan dingin yang menampar Bimo. "Aku bahkan yang mengundangnya ke acara gala dinner secara resmi. Dengan undangan bertuliskan, tamu kehormatan CEO." Ada suara Bimo terkesiap di ujung sana, seperti seseorang yang kehabisan napas. Kamu mengundangnya? Kenapa? Untuk mempermalukanku? Untuk mempermalukan kami berdua?" tanyanya. Nada suaranya berubah menjadi marah, seolah Arinilah yang bersalah. "Untuk menunjukkan kebenaran, Mas. Untuk menunjukkan siapa yang pantas dihormati dan siapa yang hanya hidup dalam ilusi kebohongan," jawab Arini tegas, tanpa sedikit pun keraguan. "Bukan hanya kamu yang dia bohongi, Mas. Dia mencatut namaku, nama perusahaanku yang kubangun dengan susah payah. Harga diriku dipertaruhkan di sana. Bisnismu mungkin tidak bergantung pada integritas orang lain, tapi bisnisku, seluruh kehidupanku, dibangun di atasnya." Bimo mulai terisak. Suara isak tangisnya terdengar jelas di telinga Arini, namun hati Arini tetap membatu. "Aku minta maaf, Arini. Aku hilaf. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tersesat. Sayang. Tolong beri aku kesempatan lagi." "Hilaf." Arini tertawa hambar, sebuah tawa yang tak ada keceriaan di dalamnya. Tawa pahit yang penuh ironi. "Seorang CEO sepertiku tidak bisa menerima hilaf semacam itu dalam urusan yang sepenting ini, Mas. Apa yang kamu lakukan bukan hilaf. Itu adalah pilihan. Pilihan sadar untuk berbohong, pilihan untuk mengkhianati kepercayaan, pilihan untuk merendahkanku di belakang punggungku sendiri, bahkan di depan mata umum. Ini bukan sekali dua kali. Ini sudah berlangsung lama." Percakapan itu berlangsung hampir 1 jam. Bimo terus memohon, berjanji akan berubah menjadi lebih baik, meminta kesempatan kedua, ketiga, bahkan keempat. Ia menyebutkan semua kenangan indah mereka, semua rencana masa depan yang pernah mereka impikan bersama. Ia mencoba membujuk Arini dengan segala cara. Namun, Arini hanya mendengarkan dengan hati yang membatu, tak tergoyahkan. Ia telah melewati titik balik. Pengkhianatan Bimo bukan hanya masalah perselingkuhan fisik, tetapi juga peremehan terhadap segala yang ia bangun, terhadap nilai-nilai yang ia pegang teguh. Integritas Arini, yang ia junjung tinggi dalam karirnya dan menjadi landasan kesuksesannya, kini tak bisa lagi berkompromi dalam kehidupan pribadinya. Fondasi pernikahannya sudah hancur. "Aku rasa, kita tidak bisa melanjutkan ini, Mas," kata Arini akhirnya. Suaranya pelan namun tegas, penuh dengan finalitas yang tak bisa dibantah. "Aku tidak bisa lagi hidup berdampingan dengan kebohongan. Aku tidak bisa lagi menghargai seseorang yang tidak menghargai apa yang kubangun, tidak menghargai diriku, dan tidak menghargai nama baik kita. Arini, jangan begini. Jangan ambil keputusan sepihak," pinta Bimo, putus asa. Suaranya kini terdengar memohon, hampir seperti rengekan anak kecil. "Kita bisa memperbaikinya. Kita bisa ke konseling. Aku akan tinggalkan dia. Aku bersumpah. Ini bukan keputusan sepihak, Mas. Ini adalah konsekuensi dari pilihanmu." Arini mengoreksi, suaranya datar dan dingin seperti es. "Aku akan meminta pengacaraku menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk perceraian. Kurasa, perpisahan adalah jalan terbaik untuk kita berdua. Ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi." Bimo terdiam. Hanya isak tangisnya yang terdengar putus asa dari ujung telepon, memecah keheningan yang menyelimuti kamar Arini.
Isak tangis seorang pria yang baru menyadari semua yang telah ia hilangkan. Arini menutup panggilan itu tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ia meletakkan ponselnya di nakas, menatap kegelapan di luar jendela. Udara pagi terasa dingin. Namun bagi Arini, rasanya begitu melegakan. Sebuah perpisahan yang dingin, namun terasa begitu membebaskan. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Tanpa bayang-bayang pengkhianatan, tanpa kebohongan, dan tanpa beban yang selama ini ia pikul sendiri. Pagi hari setelah gala dinner, bahkan sebelum mentari sepenuhnya terbit di ufuk timur Jakarta, berita tentang insiden di acara Nusantara Digital menyebar bak api di padang ilalang kering. Jurnalis, yang memang sudah hadir untuk meliput acara bergengsi tersebut, dengan cepat menangkap setiap detail drama yang terjadi di panggung. Kamera-kamera merekam dengan jelas momen saat Arini menunjuk kebenaran tanpa menyebut nama, dan bagaimana Sarah Olivia Aditama melarikan diri dalam kehinaan. Meskipun Arini tidak menyebut nama secara eksplisit, detail tentang pelakor rendahan yang membual sebagai CEO dengan cepat dikaitkan dengan kepergian Sarah Olivia Aditama yang memalukan. Video-video pidato Arini, terutama bagian penutup yang menohok, beredar luas di media sosial dan portal berita online, menjadi viral dalam hitungan jam. Sarah Olivia Aditama mendapati dirinya menjadi bulan-bulanan di dunia maya. Akun media sosialnya yang tadinya penuh pujian, foto-foto endorsement produk mewah, dan caption yang penuh kebanggaan, kini dibanjiri komentar pedas, cemoohan, dan label-label yang menghancurkan, pelakor rendahan, CEO palsu, tukang tipu, ratu drama. Setiap postingannya dipenuhi ejekan, bahkan ada yang mengunggah tangkapan layar dari komentar-komentar lamanya yang mengklaim sebagai CEO Nusantara Digital, disertai emoji tawa dan tagar karma Israel. Citra dirinya sebagai influencer gaya hidup yang sukses dan dihormati runtuh dalam semalam, seolah dihempas badai. Berbagai merek fashion, kosmetik, dan travel yang dulu bekerja sama dengannya mulai membatalkan kontrak secara sepihak, menarik semua materi endorsement, dan menghapus foto-foto Sarah dari platform mereka. Dunia yang ia bangun dengan kebohongan kini berbalik menghancurkannya. Ia menjadi paria, tak ada lagi yang mau berurusan dengannya, tak ada lagi undangan acara glamor, tak ada lagi tawaran kerja. Ponselnya terus berdering dengan panggilan dari manajer yang marah atau jurnalis yang agresif, namun Sarah tak punya keberanian untuk mengangkatnya. Ia hanya bisa meringkuk dalam kehinaan, dikelilingi kehancuran reputasi yang ia ciptakan sendiri. Tidak hanya Sarah, Bimo juga terkena imbasnya, meskipun dengan cara yang lebih halus namun tak kalah mematikan bagi karirnya. Meskipun namanya tidak disebut secara langsung di media massa, statusnya sebagai suami dari CEO Arini yang terkenal membuat semua orang tahu bahwa ia adalah pria yang berselingkuh dengan Sarah. Reputasinya sebagai arsitek yang disegani, yang proyek-proyeknya sering dimuat di majalah arsitektur, kini tercoreng. Beberapa proyek besar yang sedang ia tangani, seperti pembangunan resort mewah di Bali dan kompleks perkantoran di pusat kota, tiba-tiba ditunda tanpa alasan jelas, atau bahkan dibatalkan secara halus oleh klien yang tidak ingin nama perusahaan mereka terlibat dalam skandal pribadi. Pertemuan-pertemuan bisnisnya mendadak dibatalkan. Telepon dari calon klien tak lagi berdering. Kolega-koleganya mulai menjaga jarak, tatapan simpati bercampur jijik atau rasa kasihan seringkali ia dapatkan. Bahkan di kantornya sendiri, suasana terasa dingin. Ponselnya yang dulu ramai dengan tawaran pekerjaan dan panggilan kolega, kini sepi, hanya sesekali pesan dari ibunya yang khawatir atau ancaman dari pihak Sarah yang kini merasa sendirian dan marah. Bimo merasakan dunia yang ia bangun dengan hati-hati kini runtuh di sekelilingnya. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari aib. Di kantor pusat Nusantara Digital, suasana terasa campur aduk. Ada rasa bangga yang luar biasa atas integritas CEO mereka, Arini, yang tak gentar menghadapi kebohongan dan pengkhianatan. Namun, juga ada bisik-bisik dan keributan mengenai kehidupan pribadinya yang kini terekspos ke publik. Tim Public Relations Arini bekerja keras mengelola citra perusahaan. Mereka mengeluarkan pernyataan resmi yang sangat hati-hati, menekankan komitmen Nusantara Digital terhadap nilai-nilai kejujuran, transparansi,
dan etika berbisnis yang tinggi, tanpa secara langsung membahas skandal pribadi Arini. Fokus diarahkan sepenuhnya pada inovasi dan pencapaian perusahaan, menyoroti produk-produk terbaru dan rencana ekspansi global. Mereka memastikan bahwa citra perusahaan tetap bersih dan profesional, tidak tercemar oleh drama personal sang CEO. Arini sendiri tetap fokus pada pekerjaannya, menunjukkan ketenangan yang luar biasa yang membuat semua orang kagum. Ia menghadiri rapat dewan direksi dengan kepala tegak, memberikan instruksi yang jelas dan tegas kepada timnya, dan memimpin dengan ketenangan seorang jenderal perang yang baru saja memenangkan pertempuran. Ia seolah tak terpengaruh sama sekali oleh badai media yang berpusar di sekelilingnya, atau tatapan ingin tahu dari karyawannya. Baginya, itu adalah konsekuensi yang harus dihadapi. Ia telah membuat pilihan untuk menyingkap kebenaran, untuk menegakkan harga dirinya dan integritas perusahaannya, dan ia siap menghadapi semua akibatnya. Posisinya sebagai CEO tidak tergoyahkan. Justru, para investor melihatnya sebagai sosok yang lebih kuat, lebih autentik, dan lebih berintegritas. Karyawan melihatnya sebagai inspirasi, seorang wanita yang tak takut berdiri tegak demi kebenaran. Namun, di balik semua hiruk-pikuk itu, di dalam hati Arini, ia tahu bahwa ia baru saja menutup satu babak yang penuh gejolak dalam hidupnya. Ia telah membuang beban kebohongan dan pengkhianatan. Kini, ia harus bersiap untuk babak berikutnya, yang mungkin tak kalah menantang. Babak yang akan menentukan bagaimana ia membangun kembali hidupnya. Melangkah maju tanpa Bimo, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan, dan dengan pelajaran pahit namun berharga yang telah ia petik. Sebuah perjalanan baru telah menanti, di mana ia harus menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri untuk memulai kembali, seutuhnya. Setelah badai media yang berpusar hebat sedikit mereda, menyisakan jejak kehancuran bagi Sarah dan Bimo, Arini merasakan keheningan yang berbeda di penthouse-nya. Bukan lagi keheningan yang menyesakan karena kecurigaan yang menggerogoti atau kemarahan yang tertahan. Kali ini, keheningan itu terasa berat, dingin, dan penuh dengan tanda tanya yang menggantung mengenai masa depan pernikahannya. Pengacara Arini, seorang wanita parubaya yang profesional dan berhati dingin, telah memulai proses perceraian. Dokumen-dokumen perceraian yang tebal mulai disiapkan, dan komunikasi dengan Bimo kini hanya melalui jalur hukum, sebuah formalitas yang terasa sangat asing, kaku, dan menyakitkan setelah 6 tahun hidup bersama sebagai suami istri. Beberapa hari setelah insiden gala dinner yang menggemparkan, Bimo akhirnya menghubungi Arini. Bukan dengan panggilan telepon langsung, yang akan mengharuskan mereka berdua berhadapan secara verbal, melainkan melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh asistennya yang setia. Isinya meminta Arini untuk meninggalkan barang-barang pribadinya di rumah, karena Bimo akan datang untuk mengambilnya. Arini merasa sedikit lega. Setidaknya, ia tidak perlu menghadapi Bimo secara langsung untuk saat ini, menghindari konfrontasi emosional yang pasti akan terjadi. Ia butuh waktu dan ruang untuk memproses semua ini. Arini menghabiskan sore itu dengan mengemas barang-barang Bimo. Ia melakukannya sendiri, tanpa bantuan asisten rumah tangga atau Rina, sekretarisnya. Ia ingin melakukannya sendiri, sebagai bentuk ritual perpisahan, sebuah upaya terakhir untuk menghadapi kenangan yang terukir dalam setiap benda. Setiap barang yang ia sentuh, setiap foto yang ia lihat, membangkitkan gelombang kenangan yang bercampur aduk. Suka, duka, tawa, dan kini, pengkhianatan. Sepasang sepatu formal yang dulu dipakai Bimo saat melamarnya di sebuah restoran rooftop yang romantis. Kemeja favorit berwarna biru muda yang sering ia kenakan saat mereka berkencan di awal hubungan, memancarkan aroma maskulin Bimo yang dulu sangat Arini cintai. Sebuah mug kopi dengan tulisan, My King, yang pernah Arini hadiahkan di hari ulang tahunnya. Dan yang paling menusuk, foto pernikahan mereka di atas nakas, menampilkan senyum tulus dan janji-janji setia yang terucap di hadapan Tuhan dan saksi. Arini menatap foto itu lama. Jari-jarinya menyentuh wajah Bimo di foto itu. Wajahnya di foto itu begitu polos, penuh harapan, belum tercemar oleh bayang-bayang perselingkuhan dan kebohongan. Ia merasa seperti melihat orang lain,
Versi dirinya yang lebih muda dan naif, yang belum tahu bahwa kebahagiaan sempurna itu bisa rapuh. Tidak ada air mata yang jatuh dari mata Arini. Air matanya seolah sudah mengering, tergantikan oleh rasa hampa yang menusuk dan kesadaran pahit bahwa semua yang pernah mereka bangun bersama, semua janji yang terucap di altar suci, kini hanyalah puing-puing dari sebuah mimpi yang hancur. Ia merasakan sebuah pergeseran dalam dirinya, dari rasa sakit yang membakar menjadi kebas, lalu perlahan menjadi kekuatan baru yang dingin dan teguh. Ia memasukkan semua barang itu ke dalam kotak-kotak kardus, melabelinya dengan rapi dan detail, pakaian, buku dokumen, perlengkapan pribadi. Bahkan dalam urusan perceraian yang paling emosional sekalipun, Arini tetap terorganisir dan efisien, menunjukkan profesionalisme yang ia terapkan di setiap aspek kehidupannya. Saat Bimo datang malam harinya untuk mengambil barang-barangnya, Arini memilih untuk tidak menemuinya. Ia tidak ingin melihatnya, tidak ingin mendengar suaranya, tidak ingin melihat penyesalan palsu di matanya. Ia meminta Rina, sekretaris pribadinya, yang kebetulan sedang berada di penthouse untuk urusan kantor yang mendesak, untuk menemani Bimo. Arini hanya berdiri di balik pintu kamar tidurnya yang tertutup rapat, mendengarkan suara langkah kaki Bimo yang berat di lantai marmer, suara kotak-kotak yang diseret, dan percakapan singkat, formal, antara Bimo dan Rina. Tidak ada suara Bimo memanggil namanya, tidak ada upaya untuk berbicara dengannya, tidak ada ketukan di pintu kamarnya. Ini adalah perpisahan yang tak bersuara, tak terucap, namun begitu jelas dan memilukan. Sebuah akhir yang dingin untuk sebuah hubungan yang dulu pernah hangat. Ketika mobil Bimo akhirnya pergi, membawa serta barang-barangnya dan kenangan masa lalu, keheningan di penthouse itu semakin pekat. Ruang keluarga terasa lebih luas, kamar tidur terasa lebih dingin dan kosong. Namun, di tengah kekosongan itu, Arini juga merasakan sesuatu yang baru, sebuah perasaan yang perlahan merayapi hatinya, sebuah kebebasan. Bebas dari beban kebohongan yang selama ini ia pikul, bebas dari kecurigaan yang menggerogoti, bebas dari drama yang tak berujung dan melelahkan. Ia tahu jalan ke depan akan sulit, penuh tantangan emosional, dan mungkin kesendirian yang harus ia hadapi. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa bisa bernapas lega, menghirup udara kebebasan yang murni. Ini adalah awal dari proses penyembuhan. Sebuah langkah awal menuju dirinya yang baru, dirinya yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berani, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Arini tahu, ia akan baik-baik saja. Setelah kepergian Bimo yang meninggalkan keheningan memekakkan di pentousenya, dan proses perceraian yang mulai berjalan di balik layar, Arini tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan atau penyesalan. Ia adalah seorang pebisnis ulung. Seorang CEO yang terbiasa bangkit dari kegagalan, menganalisis kesalahan, dan menghadapi tantangan dengan kepala dingin serta perhitungan yang matang. Justru, peristiwa gala dinner yang memalukan dan proses perceraian yang kini berjalan, menjadi semacam katalis yang tak terduga baginya. Rasa sakit itu, alih-alih melumpuhkannya atau membuatnya terpuruk, justru mengubahnya menjadi kekuatan baru yang membakar di dalam dirinya. Bak seekor phoenix legendaris yang bangkit dengan gagah dari abu kehancurannya. Arini mencurahkan seluruh energi, fokus, dan dedikasinya pada Nusantara Digital. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di kantor, seringkali tiba paling pagi dan pulang paling larat, bahkan mengalahkan para karyawannya yang paling rajin. Ia mengawasi setiap departemen dengan cermat, mulai dari pengembangan produk, strategi pemasaran, hingga keuangan. Ia mendorong timnya untuk inovasi yang lebih jauh, menantang mereka untuk melampaui batas, dan secara pribadi memimpin negosiasi-negosiasi penting dengan calon mitra global yang strategis. Pidatonya di gala dinner, yang sempat diwarnai insiden personal yang tak terduga, justru secara tidak terduga meningkatkan citra Arini di mata publik dan, yang lebih penting, di mata para investor. Mereka melihatnya sebagai sosok pemimpin yang tidak hanya cerdas, visioner, dan kompeten secara profesional, tetapi juga berintegritas tinggi dan kuat dalam menghadapi masalah pribadi di depan umum. Ia menjadi simbol wanita modern yang tangguh,
yang tidak takut menegakkan kebenaran dan menghadapi konsekuensinya. Dalam beberapa minggu setelah kejadian itu, Nusantara Digital mengumumkan serangkaian kemitraan strategis global yang mengguncang pasar teknologi. Salah satunya adalah kolaborasi dengan perusahaan raksasa di Silicon Valley untuk mengembangkan teknologi augmented reality terbaru, dan yang lainnya adalah ekspansi agresif ke pasar Asia Tenggara. Proyek-proyek baru yang ambisius diluncurkan satu persatu, menunjukkan visi Arini yang tidak pernah berhenti berkembang dan keberaniannya mengambil risiko. Saham perusahaan melonjak tajam di Bursa Efek, nilai valuasi meningkat drastis, dan Nusantara Digital semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci dan inovator terdepan di industri teknologi. Arini tampil di berbagai forum internasional, menjadi pembicara utama di konferensi teknologi bergengsi, berbagi pengalaman kepemimpinannya, dan menginspirasi banyak orang dengan kisahnya. Senyumnya kini kembali, lebih tulus dan penuh percaya diri daripada sebelumnya, mencerminkan ketenangan batin dan kebahagiaan yang ia temukan dari dalam dirinya sendiri. Selain fokus pada karir, Arini juga mulai mencari dukungan di lingkaran pertemanannya yang solid. Sahabat-sahabat lamanya, yang jarang ia temui karena kesibukan yang membelenggunya, kini menjadi tempatnya berbagi tawa, keluh kesah, dan dukungan emosional. Mereka adalah jaring pengaman emosional yang ia butuhkan, mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian. Arini juga meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, sebuah hal yang dulu sangat langka. Ia kembali menekuni yoga yang sempat ia tinggalkan karena jadwal yang padat, menemukan kedamaian dalam setiap pose dan napas. Ia membaca buku-buku baru yang menginspirasi tentang kepemimpinan dan pertumbuhan pribadi, serta mendengarkan podcast motivasi. Sesekali, ia bahkan pergi berlibur singkat ke tempat-tempat yang tenang, seperti resor di pegunungan atau pantai terpencil, untuk merenung dan mengisi ulang energinya. Kehidupan Arini memang berubah drastis. Ia tidak lagi memiliki Bimo di sisinya, dan ia tidak tahu kapan atau apakah ia akan menemukan pasangan hidup lagi di masa depan. Namun, ia menyadari sebuah kebenaran yang hakiki, bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada orang lain, pada sebuah hubungan, atau pada validasi dari siapapun. Kebahagiaannya datang dari pencapaian pribadinya, dari integritasnya yang tak tergoyahkan, dan dari kemampuan untuk bangkit lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh setelah menghadapi badai terberat dalam hidupnya. Ia telah membuktikan, tidak hanya kepada Bimo dan Sarah, tetapi juga kepada dirinya sendiri dan kepada dunia, bahwa seorang wanita tangguh dan berintegritas tidak akan pernah jatuh karena kebohongan atau pengkhianatan orang lain. Ia telah menemukan kembali dirinya, jauh lebih utuh, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bersinar dari sebelumnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak putusan pengadilan mengukuhkan perceraian Arini dan Bimo. Dokumen-dokumen sudah ditandatangani, segel hukum telah dibubuhkan, dan status mereka sebagai suami istri kini hanyalah bagian dari sejarah yang telah usai. Arini memang merasa lebih ringan, beban berat yang selama ini dipikulnya telah terangkat. Ia mencurahkan seluruh energinya pada pekerjaannya, memimpin Nusantara Digital ke puncak kejayaan yang lebih tinggi, dan menikmati hidupnya yang kini terasa lebih tenang, lebih autentik. Namun, seperti yang sering terjadi pada luka lama, ia tahu bahwa tidak semua kenangan bisa disembuhkan sepenuhnya. Beberapa di antaranya akan tetap ada, melekat sebagai bagian dari diri, sebuah pengingat pahit namun berharga. Suatu sore yang cerah di awal musim kemarau, Arini sedang menghadiri acara pameran arsitektur dan desain interior terkemuka di pusat kota Jakarta. Gedung megah itu dipenuhi dengan para profesional, seniman, dan inovator. Arini diundang sebagai tamu kehormatan, mengingat Nusantara Digital kini sering berkolaborasi dengan perusahaan desain terkemuka untuk menciptakan solusi smart building dan teknologi hunian pintar. Saat ia berjalan melewati keramaian yang elegan, menanggapi sapaan hangat dan jabat tangan erat dari para kolega serta penggemar, matanya tanpa sengaja menangkap sosok yang familiar, sosok yang tak pernah ia sangka akan ia temui lagi di keramaian seperti ini. Di sudut ruangan, dekat sebuah instalasi seni modern yang rumit, terlihat Bimo. Penampilannya sangat berbeda dari Bimo yang Arini kenal dulu. Bimo yang selalu rapi, penuh percaya diri,
dan memancarkan aura kesuksesan. Rambutnya sedikit acak-acakan, kemejanya terlihat tidak serapi biasanya, seperti ia terburu-buru mengenakannya. Ada lingkaran hitam samar di bawah matanya, menunjukkan malam-malam tanpa tidur dan beban pikiran yang berat. Wajahnya kurus, dan aura percaya diri yang dulu selalu menyelimutinya kini telah memudar, digantikan oleh ekspresi lelah, murung, dan sedikit putus asa. Ia sedang berbicara dengan seorang klien potensial, mencoba menjual ide-ide proyek arsitekturnya, namun terlihat jelas bahwa ia sedang berjuang keras untuk meyakinkan mereka. Klien tersebut tampak tidak tertarik, sesekali melirik jam tangan mereka, lalu akhirnya pergi begitu saja dengan sopan namun tegas, meninggalkan Bimo sendirian di tengah keramaian. Bimo menghela napas panjang, sebuah desahan lelah yang terdengar hingga ke tempat Arini berdiri. Ia menunduk, mengusap wajahnya dengan kasar, seolah ingin menghapus semua masalah yang menempel di sana. Ia tampak sangat frustrasi. Terlihat jelas bahwa ia sedang mengalami kesulitan besar dalam karir dan kehidupannya. Arini, yang tadinya hendak berpaling dan melanjutkan langkahnya, entah kenapa memilih untuk tetap berdiri dan memperhatikan sejenak. Sebuah dorongan aneh membuatnya ingin melihat lebih jauh apa yang terjadi. Ia melihat sekilas Bimo mengeluarkan ponselnya, seolah hendak menelepon seseorang, namun kemudian mengurungkan niatnya, memasukkannya kembali ke saku. Arini tahu persis siapa yang mungkin ingin ia hubungi. Mungkin Sarah, yang juga pasti sedang mengalami masa sulit, atau mungkin seseorang yang tak lagi ingin mengangkat teleponnya. Tanpa diduga, Bimo mengangkat kepalanya, dan tatapannya bertemu langsung dengan mata Arini. Ada keterkejutan yang jelas di wajahnya, bercampur dengan rasa malu yang masih membekas dalam. Bimo mematung, seolah tak percaya Arini ada di sana, melihat dirinya dalam kondisi yang begitu jauh berbeda dari sebelumnya. Begitu rapuh, begitu tidak berdaya. Ia melihat Arini, wanita yang dulu ia hianati, kini berdiri tegak, memancarkan kecemerlangan yang tak tergoyahkan. Arini tidak tersenyum. Ia juga tidak menunjukkan rasa iba, tidak ada rasa belas kasihan di matanya. Ia hanya menatapnya dengan pandangan tenang, dewasa, dan penuh pemahaman. Di mata Bimo, Arini kini tampak begitu jauh, begitu tinggi, dan begitu bersinar. Gaun elegan berwarna biru dongker yang dikenakan Arini, aura wibawanya yang terpancar dari setiap gerak-geriknya, senyum ramah yang ia tebarkan kepada orang lain, semua itu adalah kontras yang menyakitkan bagi Bimo. Ia melihat Arini, bukan lagi sebagai istri yang bisa ia remehkan atau hianati, melainkan sebagai sosok yang benar-benar tidak selevel dengannya. Seperti yang Arini katakan di atas panggung gala dinner yang tak terlupakan itu. Seorang phoenix yang bangkit dari abu kehancuran, jauh lebih kuat dan cemerlang, sementara ia, Bimo, terkubur dalam abu dari pilihan buruknya sendiri. Bimo membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Mungkin sebuah permintaan maaf, mungkin sekadar sapaan canggung, namun suara itu tak pernah keluar. Arini lebih dulu mengangguk tipis, sebuah isyarat singkat yang bukan bermakna sapaan persahabatan, melainkan pengakuan atas keberadaan Bimo dan sekaligus sebuah batas yang tak bisa lagi dilewati. Sebuah penanda bahwa kisah mereka telah benar-benar usai. Arini lalu membalikkan badan, melanjutkan langkahnya dengan anggun, menyalami tamu lain, dan kembali larut dalam kesibukan dan percakapan yang penuh makna. Ia telah melihat apa yang perlu ia lihat. Sebuah kilas balik singkat, sebuah penegasan atas keputusan yang telah ia ambil, dan sebuah cermin yang menunjukkan betapa jauhnya ia telah melangkah, meninggalkan masa lalu yang pahit di belakang, menuju masa depan yang cerah, sendirian namun utuh. 1 tahun penuh telah berlalu sejak putusan pengadilan mengesahkan perceraian Arini dan Bimo, secara resmi mengakhiri babak yang penuh gejolak dalam hidupnya. Dokumen-dokumen sudah ditandatangani, barang-barang Bimo telah tiada, dan status mereka sebagai suami istri kini hanyalah kenangan pahit yang tersimpan di sudut memori. Arini memang merasa lebih ringan, beban berat yang selama ini dipikulnya telah terangkat sempurna. Ia tidak lagi menghabiskan malam-malamnya dalam kecurigaan atau kemarahan yang membakar. Fokusnya sepenuhnya beralih pada perusahaannya, dan ia menikmati hidupnya yang kini terasa lebih tenang,
lebih autentik, dan jauh lebih bermakna. Penthouse yang dulu terasa hampa karena kekosongan emosional, kini terasa lapang, diisi oleh kedamaian yang Arini temukan dalam kesendirian yang utuh. Dinding-dindingnya adalah saksi bisu dari transformasi seorang wanita yang memilih untuk tidak hancur, melainkan bangkit lebih kuat. Nusantara Digital, di bawah kepemimpinan Arini yang semakin cemerlang, telah mencapai puncak kejayaan yang tak terbayangkan sebelumnya. Mereka berhasil mengakuisisi 2 perusahaan teknologi inovatif di Asia Tenggara, sebuah startup di Singapura yang mengembangkan fintech berbasis AI dan sebuah perusahaan e-commerce di Vietnam yang sedang naik daun, memperluas jangkauan dan dominasi pasar mereka. Peluncuran platform global baru yang merevolusi cara orang berinteraksi dan berbisnis secara daring mencatatkan rekor pengguna dan keuntungan yang fantastis. Nilai valuasi perusahaan melonjak tajam, menjadikannya salah satu perusahaan teknologi paling berharga di Asia Tenggara. Nama Arini melambung lebih tinggi, melampaui sekadar CEO sukses. Ia menjadi ikon, seorang visioner, bahkan inspirasi bagi banyak wanita muda di seluruh dunia. Ia menjadi keynote speaker di forum ekonomi bergengsi seperti World Economic Forum di Davos, penasihat teknologi untuk organisasi internasional, dan bahkan mendapatkan penghargaan sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia bisnis versi majalah Forbes. Artikel-artikel tentang dirinya tak lagi fokus pada drama pribadi yang sempat menghebohkan, melainkan pada visi, ketangguhan, dan kepemimpinannya yang luar biasa, mengubah narasi publik sepenuhnya. Ia masih sesekali melihat berita tentang Sarah Olivia Aditama, terutama melalui platform media sosial yang dulu menjadi panggung kebohongannya. Karir influencer Sarah sepenuhnya hancur. Ia menjadi simbol kebohongan dan ambisius yang picik, sebuah case study tentang bagaimana klaim palsu bisa menghancurkan reputasi dalam sekejap. Tak ada lagi merek yang mau bekerja sama dengannya. Acara-acara bergengsi tak lagi mengundangnya. Sarah kini hanya sesekali mengunggah postingan putus asa, mencoba mendapatkan kembali perhatian atau simpati, dengan caption penuh penyesalan atau bahkan tuduhan tak berdasar. Namun, hasilnya nihil. Ia benar-benar telah jatuh dan tak bisa bangkit dari kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Dunia digital yang ia pakai untuk membual, kini menjadi penjara digitalnya. Untuk Bimo, Arini mendengar kabar dari mantan rekan-rekan mereka bahwa bisnis arsitektur Bimo merosot tajam. Proyek-proyek besar menjauh, dan ia kesulitan mendapatkan klien baru. Namanya tercoreng, dan kepercayaan klien adalah hal terpenting dalam industri kreatif seperti arsitektur. Bimo kini hidup jauh lebih sederhana, menjual beberapa aset berharganya untuk mempertahankan gaya hidupnya, dan tampaknya hancur oleh rasa malu dan penyesalan yang tak berujung. Ia sesekali mencoba menghubungi Arini melalui pesan singkat yang tak pernah Arini balas, hanya berisi rentetan permintaan maaf dan penyesalan yang tak ada artinya lagi baginya. Arini, aku sungguh menyesal. Aku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku merindukanmu. Salah satu pesan itu berbunyi. Arini hanya membacanya, tanpa perasaan, lalu menghapusnya. Tak ada lagi ruang di hatinya untuk masa lalu yang penuh dusta itu. Arini memang sendirian dalam mahligainya. Ia tidak lagi memiliki pasangan hidup. Rumah tangganya yang dulu ramai dengan kehadiran Bimo kini hanya diisi dirinya dan kesuksesan yang ia genggam. Ia tidak mencari hubungan baru dengan terburu-buru, fokusnya masih pada dirinya dan perusahaannya. Ia tahu bahwa menemukan seseorang yang selevel dalam integritas dan visi bukan hal yang mudah. Namun, kesendirian itu tidak terasa sepi. Ia memiliki lingkaran pertemanan yang hangat dan suportif, keluarga yang mencintainya, dan tim yang loyal serta berdedikasi di Nusantara Digital. Ia memiliki kebebasan untuk menentukan arah hidupnya sendiri, tanpa bayang-bayang pengkhianatan atau kebohongan yang menggerogoti. Ia bebas dari drama. Di malam hari, Arini sering berdiri di jendela besar pentousenya, menatap gemerlap kota Jakarta di bawahnya. Lampu-lampu kota membentang luas, seperti permadani bertabur permata. Dulu, ia melihat kota itu sebagai simbol ambisi yang harus ia raih bersama Bimo, sebagai representasi dari impian mereka berdua. Kini,
Ia melihatnya sebagai kanvas luas yang ia lukis sendiri, dengan jejak emas dari setiap langkahnya, setiap keputusan berani yang ia ambil, dan setiap rintangan yang ia lewati. Ia telah membuktikan, tidak hanya kepada dunia, tetapi yang terpenting, kepada dirinya sendiri, bahwa seorang pelakor rendahan, dengan segala kepalsuannya, memang tidak selevel dengannya. Arini tidak hanya memenangkan pertarungan itu, ia telah melampauinya. Ia telah menemukan kembali kebahagiaan yang sejati, yang dibangun di atas fondasi integritas, kekuatan diri, dan pengakuan bahwa nilai seorang wanita tidak pernah bergantung pada pengakuan pria, melainkan pada kemampuannya untuk bangkit, bersinar, dan berdiri tegak bahkan dari puing-puing kehancuran. Kisah Arini adalah pengingat bahwa kebenaran dan integritas akan selalu menang, dan bahwa setiap akhir bisa menjadi awal yang jauh lebih cemerlang. 2 tahun telah berlalu sejak malam gala dinner yang mengubah segalanya bagi Arini. Sebuah peristiwa yang dulunya terasa seperti kehancuran, kini terukir sebagai titik balik monumental dalam hidupnya. Setahun penuh juga telah berlalu, dan Arini, di usianya yang kini memasuki awal 30-an, tidak hanya sukses secara profesional, tetapi juga telah menemukan kedalaman baru dalam hidupnya. Ia menjadi sosok yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan yang terpenting, lebih otentik. Luka-luka lama telah menjadi bekas luka yang samar. Sebuah tato tak terlihat yang mengingatkan akan kekuatan luar biasa yang ia temukan dari dalam dirinya. Nusantara digital di bawah kepemimpinan Arini terus melesat, tak terbendung. Mereka memimpin inovasi di berbagai sektor teknologi, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kancah global. Sebuah akuisisi strategis terhadap 2 perusahaan teknologi inovatif di Asia Tenggara, satu di bidang deep learning AI dan satu lagi di renewable energy tech, mengukuhkan posisi mereka sebagai konglomerat digital yang berpengaruh. Peluncuran platform global baru yang merevolusi cara orang berinteraksi, belajar, dan berbisnis mencatatkan rekor pengguna dan keuntungan fantastis, membuat para analis pasar terkesima. Nama Arini melambung lebih tinggi, melampaui sekadar CEO sukses. Ia menjadi thought leader yang membentuk masa depan teknologi, seorang visioner yang dihormati. Pidatonya selalu dinanti, visinya menjadi inspirasi. Ia bahkan meluncurkan sebuah yayasan nirlaba bernama Mentari Digital, yang berfokus pada pemberdayaan perempuan di bidang teknologi, memberikan beasiswa penuh, mentorship, dan bocam coding bagi talenta-talenta muda yang ingin mengukir jejak di dunia yang didominasi pria. Di tengah kesibukan yang tak pernah berakhir, Arini menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hal-hal sederhana. Ia kini lebih sering menghabiskan waktu dengan keluarganya, tertawa lepas bersama keponakan-keponakannya yang menggemaskan, dan meluangkan waktu untuk hobi lamanya yang sempat ia tinggalkan. Ia kembali ke dunia yang ia cintai sebelum ambisi dan drama membayangi segalanya. Membaca buku-buku sastra klasik yang menenangkan jiwa, menikmati alunan musik jazz yang menenangkan, dan sesekali melukis di studio pribadinya untuk menenangkan pikiran dan mengekspresikan perasaannya. Kesendiriannya tidak lagi terasa sebagai kekosongan yang menyesakan, melainkan sebagai ruang pribadi yang penuh makna, tempat ia bisa bertumbuh, berefleksi, dan menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri. Suatu sore, saat Arini mengunjungi kantor yayasannya, ia melihat sebuah poster besar terpampang di dinding, di lobi utama. Poster itu menampilkan foto seorang wanita muda yang sedang belajar coding dengan mata berbinar, dengan kutipan Arini di bagian bawahnya. Jejakmu tak ditentukan oleh siapa yang pernah bersamamu, tetapi oleh seberapa tangguh kamu bangkit, dan seberapa tulus kamu berkarya. Nilaimu bukan pada validasi orang lain, melainkan pada integritas diri. Arini tersenyum tipis, membaca kalimatnya sendiri. Sebuah senyum yang kini terasa tulus, bukan lagi paksaan. Ia teringat akan Sarah Olivia Aditama, yang kini benar-benar tenggelam dalam anonimitas setelah kebohongannya terungkap. Karirnya sebagai influencer tidak ada lagi, dan ia menjadi semacam peringatan bagi para pembohong di dunia maya. Ia teringat Bimo, yang kabar terakhirnya ia dengar sedang memulai kembali usaha arsitekturnya di kota lain, jauh dari sorotan Jakarta, mencoba membangun kembali hidupnya dari nol. Arini tak lagi merasakan amarah atau dendam.
Hanya ada rasa netral, seolah mereka adalah bagian dari sebuah babak yang telah lama usai, sebuah pelajaran yang sudah selesai ia pelajari. Arini tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan pengkhianatan itu. Itu adalah bagian dari kisahnya. Tetapi ia telah memilih untuk tidak membiarkan pengkhianatan itu mendefinisikan dirinya. Ia telah membangun warisan yang jauh lebih besar daripada sekadar nama perusahaan atau kekayaan materi. Ia telah membangun warisan integritas, kekuatan, dan inspirasi bagi ribuan orang. Ia adalah bukti nyata bahwa seorang wanita bisa menemukan kebahagiaan dan kesuksesan sejati tanpa harus bergantung pada kehadiran seorang pria. Di penghujung hari, Arini kembali ke pentousenya. Ia berdiri di balkon, memandang gemerlap Jakarta yang tak pernah tidur di bawahnya. Angin malam menerpa wajahnya, terasa sejuk dan menenangkan, membawa serta janji masa depan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah ada cinta baru yang akan datang mengetuk hatinya, atau apakah ia akan terus berjalan sendirian dalam jalur kebahagiaannya. Namun, ia tidak lagi merasa cemas, tidak lagi merasa kurang. Arini tersenyum, senyuman yang tulus dan penuh keyakinan. Ia tahu ia telah memenangkan pertempuran, bukan hanya melawan orang lain yang berusaha menjatuhkannya, tetapi juga melawan keraguan dan rasa sakit dalam dirinya sendiri. Ia adalah Arini, sang Phoenix yang telah bangkit sempurna dari abu, meninggalkan jejak emas di puncak kesendirian, dan siap menghadapi segala tantangan masa depan dengan kepala tegak, hati yang damai, dan jiwa yang utuh. 2 tahun telah berlalu sejak palu hakim diketuk, mengesahkan perceraian Arini dan Bimo. Periode ini telah menjadi saksi bisu atas transformasi drastis dalam hidup Arini, dari seorang wanita yang terluka menjadi pemimpin yang tak tergoyahkan. Di penghujung sebuah rapat dewan direksi yang sukses di kantor pusat Nusantara Digital, yang kini telah menjelma menjadi hub teknologi modern dan futuristik, Arini menerima email dari pengacaranya, Ibu Fatma. Subjeknya singkat, namun cukup untuk menarik perhatian Arini, pembaruan terkait Bimo. Jantung Arini tidak berdebar kencang atau merasakan gelombang emosi apapun. Hanya ada sedikit rasa ingin tahu yang dingin, sebuah sisa dari masa lalu yang kini terasa begitu jauh. Ia membuka email itu. Isi email itu merinci kabar terbaru tentang Bimo. Rupanya, setelah kejatuhannya yang memalukan di gala dinner dan ditinggalkan Sarah, Bimo telah mencoba bangkit kembali di kota lain, jauh dari sorotan Jakarta. Ia telah mendirikan sebuah firma arsitektur kecil, jauh dari kemegahan dan nama besar Bimo Arsitek yang dulu ia banggakan. Email itu menginformasikan bahwa Bimo mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. Proyek-proyek besar yang dulu ia tangani tak lagi datang, klien-kliennya menjaga jarak, dan ia kesulitan membayar biaya operasional kantor barunya. Ia berniat menjual aset terakhir yang ia miliki bersama Arini, sebuah properti investasi kecil berupa unit apartemen di pinggir kota yang belum sempat dibagi dalam proses perceraian. Namun, karena kesulitan finansial yang parah itu, Bimo kesulitan melunasi biaya hukum terkait penyelesaian aset tersebut, bahkan untuk membayar pengacara yang mengurus penjualan. Secara tidak langsung, ini adalah permohonan bantuan keuangan yang terselubung dari Bimo kepada Arini, melalui jalur formal yang memalukan. Arini membaca email itu beberapa kali, setiap kata meresap dalam benaknya. Ia bisa saja mengabaikannya. Ia tidak punya kewajiban hukum atau moral apapun untuk membantu mantan suaminya, apalagi setelah semua yang terjadi. Bimo telah mengkhianatinya, merendahkannya, dan menghancurkan kepercayaannya. Namun, sesuatu mengusik hatinya. Bukan rasa cinta lama yang tiba-tiba bersemi kembali, bukan simpati buta, melainkan sebuah pemahaman yang dingin dan rasional. Bimo telah jatuh, bukan hanya karena perselingkuhan dan kebohongannya, tetapi juga karena hilangnya integritas dan kemampuan beradaptasi di tengah badai. Arini menyadari bahwa Bimo, dalam kehancurannya, tidak mampu bangkit sekuat dirinya. Ia adalah bayangan dari dirinya yang dulu, seorang pria yang kehilangan arah dan kekuatan batin. Beberapa hari kemudian, Arini menghubungi pengacaranya, Ibu Fatma. Bu Fatma,
Saya sudah membaca email Anda tentang properti Bimo, kata Arini dengan suara tenang dan tegas. Tolong bantu Bimo selesaikan masalah aset itu. Pastikan semua biaya hukum terkait penjualan properti itu tertutup sepenuhnya, baik dari pihak saya maupun dari pihak Bimo. Ibu Fatma terkejut. Suaranya sedikit tercekat. Arini, apakah Anda yakin? Itu bukan kewajiban Anda. Tanyanya hati-hati. Arini hanya tersenyum tipis. Ini bukan tentang dia, atau tentang kita di masa lalu, Bu Fatma, Arini menjelaskan. Ini tentang menyelesaikan apa yang belum selesai, dengan cara yang profesional dan berintegritas tinggi. Saya tidak ingin ada jejak yang tertinggal, tidak ingin ada urusan yang menggantung di masa depan. Saya ingin clean break sepenuhnya. Ibu Fatma mengangguk, memahami bahwa ini adalah keputusan yang berasal dari kekuatan, bukan kelemahan. Di sela-sela kabar mengenai Bimo, Arini juga mendengar kabar tak terduga lainnya tentang Sarah Olivia Aditama. Setelah menghilang sepenuhnya dari sorotan publik dan media sosial, Sarah kini bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik kecil, jauh dari dunia glamor dan klaim palsu yang dulu ia genggam. Kabarnya, ia mencoba menjalani hidup yang lebih sederhana dan anonim, jauh dari media sosial dan keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Arini mendengar ini dari salah satu mantan asistennya yang kebetulan berinteraksi dengan Sarah dalam sebuah pertemuan. Tidak ada rasa kemenangan yang Arini rasakan, hanya sebuah konfirmasi dingin bahwa kebohongan memang tidak akan pernah bertahan lama dan akan selalu menemukan jalannya menuju kehancuran. Malam itu, Arini memandang kota dari balkon pentousenya. Lampu-lampu kota yang berkelip di bawahnya tampak seperti bintang di bumi. Bimo dan Sarah adalah gema dari masa lalu, pengingat akan badai yang telah ia lewati. Namun, membantu Bimo menyelesaikan masalahnya bukan karena Arini ingin membuka kembali pintu ke masa lalu. Ini adalah tentang penutupan yang paripurna. Memberikan kesempatan kedua, bukan untuk Bimo kembali ke hidupnya, melainkan kesempatan bagi Bimo untuk berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bantuan, tanpa bayangan Arini, tanpa lagi bisa menyalahkan orang lain. Sebuah tindakan yang mungkin tampak aneh bagi sebagian orang, tetapi bagi Arini, itu adalah tanda bahwa ia benar-benar telah memaafkan, bukan karena kebaikan hati yang naif, tetapi karena ia telah melampaui. Ia telah menunjukkan bahwa integritas adalah kekuatan yang tak terhingga, bahkan di hadapan kehancuran dan rasa sakit yang mendalam. Ia telah benar-benar move on. Tindakan Arini membantu Bimo menyelesaikan masalah asetnya menjadi sebuah titik balik terakhir dalam babak hidup mereka yang saling terkait. Bimo menerima bantuan itu, terkejut namun tak mampu menolak. Ada rasa malu yang teramat sangat, namun juga kelegaan yang tak bisa ia sangkal. Ia mengirimkan email singkat yang berisi ucapan terima kasih yang tulus, tanpa embel-embel permintaan maaf lagi atau upaya untuk kembali merajuk. Ini adalah penutupan yang sesungguhnya dari babak mereka berdua, sebuah penerimaan pahit atas kenyataan. Beberapa waktu kemudian, Arini secara tidak sengaja bertemu dengan mantan rekan Bimo, seorang arsitek senior bernama Pak Haris, di sebuah acara teknologi yang ia hadiri. Pak Haris, yang dulunya sering bekerja sama dengan Bimo, mendekati Arini dengan senyum hormat. Arini, apa kabar? Lama tak berjumpa, sapanya ramah. Kudengar Bimo sudah punya firma kecil lagi sekarang di Surabaya. Dia terlihat lebih baik, setelah masalah properti itu terselesaikan. Aku tahu kau yang membantunya. Dia sendiri yang cerita. Arini hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menunjukkan kebijaksanaan dan kedewasaan. Semoga ia berhasil. Jawabnya singkat, tanpa detail lebih lanjut. Ia tak ingin membahas Bimo, tak ingin lagi masa lalu itu menjadi bagian dari percakapannya, apalagi menjadi sorotan publik. Ia telah melepaskan sepenuhnya. Kisah Arini dan Bimo, serta Sarah, adalah cerminan dari tiga takdir yang kini berjalan di jalan yang sangat berbeda. Ketiganya mengalami konsekuensi dari pilihan masing-masing, membentuk narasi yang kontras tentang kehancuran, penyesalan, dan kebangkitan. Bimo, setelah bantuan tak terduga dari Arini,
Bimo memang mampu sedikit bernapas lega. Firma arsitektur kecilnya perlahan mulai mendapatkan proyek-proyek sederhana, seperti renovasi rumah dan desain interior kantor-kantor kecil. Ia hidup dalam kesederhanaan, jauh dari gemerlap kehidupan mewah dan lingkaran sosialita yang dulu ia nikmati di Jakarta. Apartemennya kini lebih kecil, mobilnya lebih sederhana. Penyesalan masih membayangi setiap langkahnya. Ia sering terbangun di malam hari, merenungkan semua yang telah ia hilangkan. Namun, ia mulai belajar dari kesalahannya, dari kekalahan yang telak itu. Ia kehilangan segalanya. Istri yang hebat, reputasi yang dibangun bertahun-tahun, kepercayaan teman dan kolega, serta rasa percaya diri yang dulu melambung tinggi. Tetapi, dari kehancuran itu, ia mendapatkan pelajaran berharga tentang konsekuensi, integritas, dan pentingnya menghargai orang lain. Ia tidak akan pernah kembali ke puncak karir atau sosial seperti dulu. Namun, dalam kesederhanaannya, ia mungkin menemukan kedamaian dalam membangun kembali hidupnya dari dasar, dengan fondasi yang lebih jujur, meskipun tak lagi gemerlap. Sarah Olivia Aditama. Setelah semua exposure memalukan di gala dinner, Sarah benar-benar menghilang dari dunia influencer dan sorotan media sosial. Akun media sosialnya tidak aktif. Postingan terakhirnya dipenuhi cercaan, dan ia tak lagi muncul di acara-acara sosialita. Dunia yang ia bangun di atas kepalsuan runtuh tak bersisa. Ia mencoba berbagai pekerjaan serabutan, dan akhirnya menetap sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik di pinggiran Jakarta, jauh dari keramaian dan ambisi yang dulu membakar dirinya. Kebohongannya menghancurkan segalanya. Impiannya untuk menjadi figur publik, koneksinya, dan bahkan mungkin rasa percaya dirinya. Ia tidak pernah bisa kembali ke panggung yang sama, karena kepercayaannya telah hancur total di mata publik dan industri. Ia menjadi contoh nyata bagaimana kepalsuan, pada akhirnya, bisa merenggut segalanya, meninggalkan seseorang dalam kehampaan dan anonimitas. Arini, ia adalah simbol kebangkitan dan kemenangan sejati. Puncak kesuksesan yang ia raih, baik di Nusantara Digital maupun sebagai figur publik inspiratif, adalah buah dari kerja keras, kecerdasan luar biasa, dan terutama, integritasnya yang tak tergoyahkan. Ia tidak hanya membangun kembali hidupnya dari puing-puing pengkhianatan, tetapi juga melampaui batas yang ada, mencapai ketinggian yang bahkan tidak ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak lagi mencari validasi dari siapapun, baik itu pasangan, teman, atau bahkan media, melainkan dari dalam dirinya sendiri, dari kepuasan atas hasil kerjanya, dan dari dampak positif yang ia berikan kepada dunia. Hubungan romantis bukan lagi prioritas utama dalam hidupnya. Namun ia terbuka jika takdir membawanya pada seseorang yang setara dalam nilai, pemahaman, dan integritas. Ia telah membuktikan bahwa kehancuran bisa menjadi fondasi untuk bangunan yang lebih kuat dan megah, dan bahwa jejak emas yang ia tinggalkan di dunia adalah warisan dari kejujuran, ketangguhan, dan kekuatan seorang wanita yang tahu nilainya. Arini tahu bahwa kisah mereka adalah sebuah narasi abadi tentang pilihan. Pilihan untuk berbohong, pilihan untuk mengkhianati, dan pilihan untuk bangkit dengan kebenaran yang tak tergoyahkan. Jalan mereka kini sepenuhnya terpisah, dan takdir telah menempatkan mereka di posisi yang sesuai dengan pilihan masing-masing. Arini kini menatap masa depan dengan keyakinan penuh, siap menyambut babak baru kehidupannya yang gemilang. 2 tahun telah berlalu sejak malam gala dinner yang mengubah segalanya bagi Arini. Sebuah peristiwa yang dulunya terasa seperti kehancuran, kini terukir sebagai titik balik monumental dalam hidupnya. Setahun penuh juga telah berlalu sejak bab 16, dan Arini, di usianya yang kini memasuki awal 30-an, tidak hanya sukses secara profesional, tetapi juga telah menemukan kedalaman baru dalam hidupnya. Ia menjadi sosok yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan yang terpenting, lebih otentik. Luka-luka lama telah menjadi bekas luka yang samar. Sebuah tato tak terlihat yang mengingatkan akan kekuatan luar biasa yang ia temukan dari dalam dirinya. Nusantara Digital di bawah kepemimpinan Arini yang semakin cemerlang, terus melesat, tak terbendung. Mereka memimpin inovasi di berbagai sektor teknologi, tidak hanya di Indonesia,
tetapi juga di kancah global. Sebuah akuisisi strategis terhadap dua perusahaan teknologi inovatif di Asia Tenggara, satu di bidang deep learning AI dan satu lagi di renewable energy tech, mengukuhkan posisi mereka sebagai konglomerat digital yang berpengaruh. Peluncuran platform global baru yang merevolusi cara orang berinteraksi, belajar, dan berbisnis mencatatkan rekor pengguna dan keuntungan fantastis, membuat para analis pasar terkesima. Nilai valuasi perusahaan melonjak tajam, menjadikannya salah satu perusahaan teknologi paling berharga di Asia Tenggara. Nama Arini melambung lebih tinggi, melampaui sekadar CEO sukses. Ia menjadi thought leader yang membentuk masa depan teknologi, seorang visioner yang dihormati. Pidatonya selalu dinanti, visinya menjadi inspirasi. Ia bahkan meluncurkan sebuah yayasan nirlaba bernama Mentari Digital yang berfokus pada pemberdayaan perempuan di bidang teknologi, memberikan beasiswa penuh, mentorship, dan bootcamp coding bagi talenta-talenta muda yang ingin mengukir jejak di dunia yang didominasi pria. Di tengah kesibukan yang tak pernah berakhir, Arini menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hal-hal sederhana. Ia kini lebih sering menghabiskan waktu dengan keluarganya, tertawa lepas bersama keponakan-keponakannya yang menggemaskan, dan meluangkan waktu untuk hobi lamanya yang sempat ia tinggalkan. Ia kembali ke dunia yang ia cintai sebelum ambisi dan drama membayangi segalanya. Membaca buku-buku sastra klasik yang menenangkan jiwa, menikmati alunan musik jazz yang menenangkan, dan sesekali melukis di studio pribadinya untuk menenangkan pikiran dan mengekspresikan perasaannya. Kesendiriannya tidak lagi terasa sebagai kekosongan yang menyesakan, melainkan sebagai ruang pribadi yang penuh makna, tempat ia bisa bertumbuh, berefleksi, dan menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri. Suatu malam yang cerah, saat Arini baru saja menyelesaikan sesi panel yang sangat sukses di sebuah konferensi teknologi besar di New York, ia disapa oleh seorang pria. Pria itu, Alexander Dubois, adalah CEO dari perusahaan teknologi sustainable energy asal Eropa yang sangat disegani. Ia dikenal karena visinya yang ambisius dalam energi bersih dan komitmennya pada etika bisnis. Alexander telah lama mengagumi Arini dari kejauhan, mengikuti jejak karirnya melalui laporan industri dan pemberitaan. Ia memulai percakapan dengan Arini, bukan dengan obrolan basa-basi biasa, melainkan dengan diskusi mendalam tentang visi Arini mengenai masa depan teknologi, perpaduan antara inovasi dan keberlanjutan. Arini, yang biasanya menjaga jarak dan bersikap profesional, menemukan dirinya menikmati diskusi yang cerdas, mendalam, dan memantik pemikiran itu. Alexander memiliki aura yang tenang, cerdas, dan yang terpenting, ia memancarkan integritas yang kuat dan tampak tulus. Ia berbicara tentang komitmen perusahaannya terhadap etika, transparansi, dan keberlanjutan, nilai-nilai yang Arini junjung tinggi di atas segalanya. Tidak ada klaim palsu, tidak ada bualan, hanya kejujuran yang menenangkan. Arini tidak mencari cinta, dan ia juga tidak menutup diri dari kemungkinan itu. Setelah melewati badai yang begitu dahsyat, ia belajar untuk tidak memaksakan apapun dalam hidup. Ia hanya membiarkan takdir bekerja, dengan pikiran yang terbuka dan hati yang utuh, yang kini telah pulih sepenuhnya. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari hubungan dengan orang lain. Tetapi ia juga memahami bahwa koneksi yang tulus dapat memperkaya hidup. Di penghujung konferensi, setelah beberapa diskusi yang menarik dan saling menginspirasi, Alexander memberanikan diri mengundang Arini untuk makan malam, bukan sebagai rekan bisnis yang formal, tetapi sebagai dua individu yang menemukan ketertarikan intelektual, resonansi jiwa, dan mungkin sebuah percikan kecil dari potensi yang belum terjamah. Arini setuju. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Ia tidak tahu apakah ini akan menjadi awal dari sesuatu yang baru, atau hanya sebuah pertemanan profesional yang akan memperluas jaringan dan pengetahuannya. Namun, ia merasakan sebuah rasa optimisme yang baru, sebuah horizon yang luas membentang di hadapannya, menjanjikan babak baru yang mungkin lebih tenang namun penuh makna. Ia telah berdiri di puncak kesendiriannya, mengukir jejak emas dengan integritas dan ketangguhan yang tak tertandingi.
Arini tahu bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan kebahagiaannya bergantung pada validasi atau keberadaan orang lain. Tetapi ia juga tahu bahwa hidup adalah tentang pertumbuhan dan kemungkinan yang tak terbatas. Ia telah menghadapi masa lalu, mengalahkannya dengan anggun, dan melangkah maju dengan keyakinan penuh. Kini, ia siap untuk menyambut masa depan, apapun bentuknya. Apakah itu terus berjalan sendiri, atau berbagi jalan dengan seseorang yang sepadan, dengan senyuman yang tulus, hati yang damai, dan keyakinan bahwa jejak yang paling berharga adalah jejak yang ia ukir sendiri, dengan kejujuran, keberanian, dan integritas. Kisah Arini adalah bukti bahwa setelah badai, akan selalu ada pelangi, dan setelah kehancuran, akan selalu ada kebangkitan yang lebih indah dan abadi. Ia adalah simbol dari kekuatan seorang wanita yang menemukan dirinya, dan di dalam proses itu, mengubah dunia di sekelilingnya.